Selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan sistem pertanian. Dapatkan sepotong tanah hitam. Itu bisa tumbuh secara otomatis. Sayuran yang rasanya enak tidak peduli bagaimana Anda memasaknya. Hidangan juga membantu memperkuat tubuh. Silakan jelajahi sendiri. Untuk membuka tanah berikutnya. Sistem pertanian. Rumah tangga. Musik. Istri. Lanjutkan saja dan merasa nyaman. Aku akan membesarkannya dengan baik. Putri kami tumbuh dewasa. Rumah pertanian ini menginap. Itu adalah keinginan terakhir istri. Dia berharap saya bisa terus menjalankannya. Uang yang diperoleh dari penginapan di pertanian mendukung sekolah putri mereka. Tapi keterampilan memasak saya terlalu buruk. Membuka toko bahkan tidak menghasilkan cukup uang untuk membeli bahan makanan. Tangtang juga akan memulai sekolah dasar. Bagaimana jika Anda tidak mampu membayar uang sekolah? Ayah, apakah menurut Anda bunga-bunga di kepala saya terlihat bagus? Tangtang saya adalah yang paling tampan. Ayah juga tampan. Saat itu hampir tengah hari. Tangtang ingin makan sesuatu. Ayah akan membuatnya untukmu. Saya ingin makan telur orak-arik tomat. Telur orak-arik tomat. Tapi tidak ada tomat di rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan sistem pertanian. Dapatkan sepotong tanah hitam. Itu bisa tumbuh secara otomatis. Sayuran yang rasanya enak tidak peduli bagaimana Anda memasaknya. Hidangan juga membantu memperkuat tubuh. Silakan jelajahi sendiri. Untuk membuka tanah berikutnya. Sistem pertanian. Ini adalah tanah hitam yang dihargai oleh sistem. Begitu banyak sayuran yang tumbuh. Ada juga tomat di sini. Itu juga dapat memanen secara otomatis. Izinkan saya mencobanya. Bagaimana rasa tomat ini? Yang paling. Ini terlalu enak. Apakah ini benar-benar tomat? Dengan tanah hitam dan sayuran ini. Tidak peduli seberapa buruk masakan saya, itu juga bisa membuat hidangan lezat. Penginapan rumah pertanian juga membayar biaya kuliah Tangtang. Ada harapan. Saya akan pergi. Tanah hitam ini terlalu subur. Mereka semua gemuk dan meneteskan minyak. Tidak heran. Untuk dapat menanam tomat yang sangat baik. Membawa sayuran keluar untuk memasak dan mendapatkan uang. Tangtang pulang untuk makan malam. Pasar telah datang untuk bertani. Yay. Favorit saya adalah telur orak-arik tomat. Silakan makan. Wah, ayah. Masakan Anda sangat lezat. Ayah, apakah kamu sudah menjadi koki? Benarkah? Hidangan yang saya buat selalu terasa tidak enak. Ini. Apakah itu benar-benar masakan saya? Tidak, tidak. Ini adalah keterampilan sayuran sistematis. Mereka tumbuh dengan baik. Jadi apa yang harus saya lakukan? Rasanya tidak pernah buruk. Hidangan lezat seperti itu. Anda tidak boleh hanya menjual dengan harga ini. Harga perlu disesuaikan. Hanya dengan begitu Anda dapat menjalankan rumah pertanian yang bagus dan menghasilkan uang. Mendukung Tangtang untuk bersekolah. Ayah, aku kenyang. Istirahatlah dulu. Silakan. Ada rumah pertanian di sini. Mengapa kita tidak makan siang di sini untuk makan siang? Baiklah kalau begitu. Perutku hampir pingsan karena lapar. Itu semua salahmu. Anda masih bisa tersesat saat mengemudi. Ayo pergi, ayo makan. Piring, bagian atas kuno, pertanian. Selamat datang. Bos, apa yang baik tentang Anda di sini? Semua makanan ada di sini. Bos, mengapa hidangan Anda begitu mahal? Ya, bos. Anda semua vegetarian, dan itu masih dijual dengan harga setinggi itu. Hai. Hidangan ini benar-benar lezat. Benar-benar sepadan dengan harganya, tidak mahal. Saya percaya diri, selama mereka sudah makan. Kentang parut pedas dan asam ini berharga 100. Tak satu pun dari mereka menganggapnya mahal. Hidangan ini juga memiliki peningkatan kesehatan. Bos, Anda tidak bisa mengatakan kepada saya bahwa ini adalah toko yang teduh, bukan? Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika menurut Anda ini adalah toko yang teduh, Anda dapat belok kiri saat keluar. Tidak ada yang menghentikan Anda. Hei, Anda, lupakan saja. Sejujurnya, itu tidak terlalu mahal. Bos menginginkan seporsi kentang parut pedas dan asam. Telur orak-arik tomat. Porsi lain, 3 makanan lezat dari bumi. Baiklah, tunggu sebentar. Jika ada meja kosong di halaman, jangan ragu untuk duduk dimanapun Anda suka. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Meskipun Anda adalah anak kaya generasi kedua, tapi uang tidak bisa dihabiskan seperti ini. Setelah hidangan siap, silakan nikmati makanan Anda. Hubungi saya saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Datang. Ini terlalu enak. Kentangnya sangat renyah dan menyegarkan. Rasanya yang tajam dan menyegarkan benar-benar memuaskan. Sangat lezat, sangat lezat. Apakah itu benar-benar bagus? Anda adalah anak generasi kedua yang kaya. Saya telah makan begitu banyak hal baik. Saya belum pernah melihat Anda memuji hidangan seperti ini sebelumnya. Ini yang pernah saya makan sebelumnya. Setiap kentang parut. Semua sangat renyah dan harum. Kentang juga terasa sangat enak. Oh sayang, apa yang kita makan sebelumnya?
Sempurna. Setelah makan hidangan ini, saat itulah saya mengetahuinya. Ini adalah telur dan tomat. Mereka hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Terong ini lembut, kebun, dan manis. Kentang ini segar, harum, dan manis. Menggunakan bahan-bahan paling sederhana, menciptakan rasa yang paling sempurna. Ini adalah Bisansian yang asli. Ah, itu pasti sepadan dengan perjalanan. Untungnya, saya tersesat saat mengemudi. Jadi, ada benar tidak bisa makan. Makanan yang lezat. Iya. Ini terlalu enak. Oh tidak, saya tidak bisa. Saya harus meminta maaf kepada bos. Saya baru saja salah menuduhnya. Mereka bahkan menyebutnya toko teduh. Ya, itu benar. Saya juga akan pergi. Ayo pergi bersama. Oh, sudah siap. Maaf, bos. Saya baru saja mengatakan toko Anda adalah toko yang teduh. Saya benar-benar minta maaf. Ya, bos. Saya benar-benar minta maaf. Bagaimana dengan sayuran Anda? Harganya bernilai beberapa kali lipat dari harga. Tanpa diduga, kedua anak muda ini. Dia bahkan datang secara khusus untuk meminta maaf kepada saya. Kedua pemuda ini cukup baik. Tidak apa-apa. Ini bisa dimengerti. Tapi ingat, lain kali, jangan lewatkan. Bicaralah dulu. Oh benar, bos. Itu 120 yuan. Makanan yang dibuat toko Anda benar-benar lezat. Kami akan datang lagi lain kali. Tenang saja. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Maksudmu bos ini? Apakah dia semacam koki super? Dia datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan. Sulit untuk mengatakan. Dia memiliki sikap seorang tuan yang tertutup. Ah, kami di sini. Di sini. Xiao Chen. Apakah restoran Anda masih buka? Seorang tamu penting datang untuk makan. Buka. Menu ini ada di dalam. Masuk dan pesan. Xiao Chen. Tamu hari ini. Tapi Anda harus memberikannya ke desa bunga persik kami. Jadilah dermawan dalam investasi pariwisata. Anda lebih baik menunjukkan milik Anda. Manjakan mereka dengan hidangan khas mereka. Jangan khawatir, tidak masalah. Oh, ayo. Silakan masuk ke dalam biro Qizong. Pesan apapun yang Anda inginkan. Mengapa semua hidangan vegetarian ini? Ah, saya baru saja memberitahu Anda. Haruskah aku memperlakukanmu dengan baik? Tidak peduli bagaimana Anda membuatnya, semuanya vegetarian. Saat ini, saya hanya memiliki hidangan vegetarian. Saya membawa tamu untuk makan. Memesan sayuran saja benar-benar memalukan. Oh, jika tidak ada yang lain, maka vegetarian baik-baik saja. Anggap saja sebagai perubahan rasa. Biasanya, mereka makan makanan besar dan ikan. Mereka semua terbiasa memakannya. Sesekali makan beberapa sayuran. Cukup bagus. Oh haha. Kemudian saya akan mendengarkan Presiden Qi untuk semuanya. Lalu Presiden Qi, lihat, pesan saja sesuatu secara acak. Beri saya bagian. Telur tumis dengan paprika hijau. Kacang hijau goreng kering. Dan kemudian ada Bisansian. Oh, benar. Mari kita makan sup sayuran. Baik. Maka tolong tunggu sebentar. Qizong. Anda juga melihat ini. Gunung bunga persik kami indah, bukan? Jika dikembangkan menjadi tempat wisata. Tentu saja. Bisa sama dengan yang dari desa tetangga. Melayang dan bulat lengan. Cantik dan cantik, bukan? Namun ada banyak atraksi seperti ini di seluruh kota. Ini berbeda dengan Arung Jeram. Arung Jeram di sekitarnya. Banyak industri sampingan dapat dikembangkan. Yang ini. Tidak mudah menghasilkan uang. By industri mudah dikelola. Anda dapat mencoba membuatnya terlihat seperti itu. Seperti menginap di rumah pertanian semacam ini. Mereka juga menjual beberapa kerajinan tangan dan semacamnya. Selama ada atraksi yang bagus. Itu pasti akan menghasilkan uang. Lihat. Gunung bunga persik kami benar-benar indah. Selama promosinya efektif. Itu pasti. Seseorang akan datang, bukan? Arung jeram di desa tetangga. Mereka membayar banyak uang. Publisitas yang kuat. Baru sekarang begitu populer. Sekarang seluruh desa telah menjadi makmur. Jika bukan karena ini, saya tidak akan menggunakan koneksi saya untuk menghubungi Qidong seperti Qidong. Investor kecil yang fokus pada industri pariwisata. Dia tidak mampu berinvestasi di atraksi utama, tapi daya tarik kecil ini. Dia pasti tertarik. Gunung Peach Blossom benar-benar indah. Tetapi tidak ada sorotan yang sangat menonjol. Menghabiskan banyak uang untuk promosi untuk menutup biaya. Siklus menghasilkan uang terlalu panjang. Lebih sedikit uang yang diinvestasikan. Publisitas ini tidak memadai. Efeknya juga tidak diperhatikan. Jika semuanya biasa saja. Siapa yang ingin datang kepada Anda? Oh sayang. Qizong. Bukan itu yang dikatakannya. Sebenarnya, gunung kita ada banyak keuntungan lain. Kami belum melihatnya. Makanan Anda. Oh wow. Semua hidangan sudah siap. Silakan nikmati makanan Anda. Xiao Chen, anak itu. Kapan masakannya menjadi begitu enak? Hidangan ini baunya sangat enak. Tuan Qi, Anda harus mencobanya dengan cepat. Mengapa teksturnya begitu renyah dan empuk? Renyah dan empuk adalah satu hal. Kuncinya adalah rasanya diserap dengan sangat baik. Segar, harum, asin, dan pedas. Kentangnya sangat harum dan ketan. Terongnya lembut, harum, dan lezat. Kedua faktor ini bersatu. Tambahkan aroma paprika hijau. Ini sangat cocok. Sempurna.
Bagaimana hidangan ini bisa terasa sana ini? Pedas. Melengkapi telur dengan sempurna. Dan itu bahkan belum didorong oleh mencuri aromanya. Mereka hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Saya sudah hidup begitu lama. Saya belum pernah makan sesuatu yang enak ini sebelumnya. Paprika hijau orak-arik dengan telur. Makanan lezat ini membuat jiwaku meleleh. Gemetar. Apa yang baru saja saya lakukan? Apakah Anda memperebutkan makanan? Apakah Anda masih ingin berinvestasi? Dan Anda? Apakah Anda bahkan menginginkan pekerjaan ini? Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Hidangan ini terlalu enak. Saya juga tidak bisa menahan diri. Kepemimpinan. Anda tidak akan memecat saya, bukan? Ahem. Bagaimana dengan itu? Beberapa hidangan lagi. Tentu saja. Pesan beberapa lagi. Xiao Chen. Bagaimana kalau kita memesan 2 hidangan lagi? Titik dan titik. Kentang parut asam dan pedas. Minta yang lain, telur orak-arik tomat. Gunakan saja hidangan terbaik Anda. Baiklah. Ya, itu saja. Yang paling terang. Ayo makan bersama. Oh sayang. Xiao Chen. Caheko. Bos Chen. Hidangan yang Anda buat, bahkan jika itu adalah restoran berbintang Michelin, bahkan koki tidak bisa membandingkan. Ya, Xiao Chen. Ini adalah makanan yang Anda buat. Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya. Ini adalah pertama kalinya saya mencicipi makanan lezat seperti itu. Oh, itu benar-benar mengesankan. Selama Anda menikmati makanan, itu sudah cukup. Ya benar. Uangnya sudah dibayarkan. Kalau begitu mari kita tinggalkan Xiao Chen. Makan enak sebelum kembali. Hari ini, saya mendapatkan total 420 yuan. Beli gaun kecil Tang-Tang. Gaun bunga kecil ini. Jika Tang-Tang memakainya, pasti bahkan terlihat lebih baik daripada model membelinya. Awo. Awo. Oh, Tang-Tang, kamu sudah bangun. Ayah. Saya tidur nyenyak. Sangat nyaman. Saya bahkan bermimpi. Apa yang Anda impikan? Bermimpi bahwa ayah saya membelikannya untuk saya. Gaun baru. Jenis yang sangat cantik. Mungkinkah ini artinya menjadi ayah dan anak perempuan yang bersatu dalam hati? Impian Tang-Tang benar-benar akurat. Di mana ayah? Dia memberi Tang-Tang gaun bunga kecil. Sangat indah. Sungguh. Ayah, kamu sangat baik, aku mencintaimu. Ayah. Kemudian saya. Bisakah saya melewatkan latihan kaligrafi sore ini? Ayah. Gadis kecil ini telah belajar untuk mendorong keberuntungannya. Oh. Saya tidak ingin berlatih kaligrafi. Tentu saja. Kemudian ayah akan mengembalikan gaun kecil ini. Hei, ayah. Selamat tinggal, selamat tinggal. Saya dengan patuh berlatih kaligrafi. Itu lebih seperti itu. Sudah waktunya untuk pergi. Ayo berlatih kaligrafi. Dia mengatakan itu untuk berlatih kaligrafi. Tapi saya hanya membiarkan Tang-Tang mempraktikkan nama saya dan nomor telepon saya. Meskipun saya akan selalu berada di sisi Tang-Tang. Lindungi dia dengan baik. Tapi lebih baik takut pada peristiwa yang tidak terduga. Jika benar-benar ada pedagang manusia dengan 1000 luka, atau mungkin mereka tersesat, satu kesempatan lagi berarti lebih banyak harapan. Saya benar-benar takut. Takut putri mereka akan menghilang suatu hari. HMPH, anak. Anda masih terlalu muda. Jahe yang lebih tua lebih pedas. Tang-Tang. Anda terus melatih tulisan tangan Anda. Ayah pergi untuk melihat kebun sayur. Menghela nafas. Apa ini? Ini memiliki warna biru, perak dan putih. Mungkinkah ini honeysuckle? Meskipun honeysuckle juga bisa dimakan, tapi itu bukan sayuran. Tapi itu ramuan obat. Ya Tuhan, tanah ini bisa menyegarkan honeysuckle. Jika saya menyegarkan di masa depan, jamur ginseng dan lingzi dan semacamnya, lalu bukankah saya akan kaya? Tapi honeysuckle ini. Hanya ada yang satu ini. Lagi pula tidak laris manis. Lupakan saja. Ambil semuanya dan tinggalkan untuk Tang-Tang. Datang dan buat teh. Ah, apa arti angka ini? 2 singkatan dari. Hari ini, 2 kelompok tamu tiba. 20 ini mewakili. Jumlah total tamu akan datang. Seharusnya seperti ini. Selama saya menerimanya. Setelah mencapai 20 gelombang pelanggan, saya harus bisa membukanya lagi. Sebidang tanah berikutnya.
Menghela nafas. Ayah. Wah, karangan bunga yang sangat indah. Terima kasih, Ayah. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Terlihat bagus. Ayah belum pernah melihatnya sebelumnya. Kecantikan kecil yang begitu indah. Tangtang pasti kelaparan. Bermain sendiri sebentar. Ayah akan memasak untukmu sekarang. Bagus, oke, Tangtang. Datang dan cobalah. Wah, Ayah. Saya dulu memiliki hidangan ini. Kenapa saya belum pernah memakannya sebelumnya? Ini dia. Tumis dengan bunga di kepala Anda. Datang dan cobalah. Apakah enak? Ayah. Maka Anda tidak akan. Letakkan bunga di kepalaku. Buat telur orak-arik. Hai. Jangan khawatir. Datang dan cobalah. Aroma honeysuckle. Tambahkan aroma telur. Ini menghasilkan aroma yang sangat segar dan menyenangkan. Jika hidangan ini termasuk dalam menu, ini pasti akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Namun, saat ini, produksi honeysuckle tidak tinggi. Tangtang bahkan tidak cukup untuk makan sendiri. Lupakan saja. Lebih baik tidak menambahkannya ke menu untuk saat ini. Hua, maafkan aku. Aku sangat menyukaimu. Tapi saya benar-benar ingin memakannya. Ayah. Anda dapat menggunakannya untuk telur orak-arik. Tangtang. Sebelum saya memakannya. Bukankah kamu masih melindungi Hua? Bagaimana ini terjadi sekarang? Dia mengambil inisiatif dan memberiku Hua. Jika Anda terus melakukan ini, Hua juga akan marah. Tapi Tangtang masih ingin makan. Oh Tangtang, jadilah baik. Ayah tidak membutuhkan bunga ini di kepalamu. Ayah, masih banyak yang tersisa. Tapi hari ini, Anda tidak bisa makan lagi. Terlalu penuh. Ini tidak baik untuk perut kecil. Tangtang masih tidur saat ini. Lihatlah ladang sayuran hari ini. Hidangan apa yang Anda segarkan untuk saya? Mengenal Tangtang. Buat sarapan yang lezat. Kubis labu. Dan kacang tanah. Kacang tanah ini tidak hanya dapat digunakan dalam memasak. Dan makanan ringan Tangtang. Ada satu lagi. Sepertinya kebun sayur ini segarkan sayuran yang lebih umum. Sayuran yang lebih khusus. Kemungkinannya relatif rendah. Anda bisa membuat labu ini untuk Tangtang. Bubur labu. Dan kacang tanah ini. Anda dapat memberikannya kepada Tangtang. Buat kue kacang untuk dimakan. Ngomong-ngomong. Tancai, bagaimana langit bisa begitu cerah? Saya belum memiliki cukup telur orak-arik honeysuckle untuk dimakan. Cobalah membuat sedikit untuknya hari ini. Tangtang, babi malas kecil itu. Dia pasti belum bangun. Lihat saya menggunakan kacang rapuh. Bangunkan babi kecil malas ini. Menghela nafas. Wow, ayah baunya sangat enak. Babi malas kecil. Saatnya bangun. Sikat gigi terlebih dahulu. Anda hanya bisa memakannya setelah menyikat gigi. Oh, ayah, Tangtang hanya makan satu. Ayah. Tidak. Jika Anda tidak menyikat gigi sebelum makan, mulut kecilku akan berbau tidak sedap. HMPH. Sikat jika Anda mau. Tiba. Ayo pergi. Wah, ayah. Begitu banyak makanan. Anda luar biasa. Coba ini. Sangat lezat. Selama enak, itulah yang penting. Makan lebih banyak. Minumlah bubur. Hati-hati, tiup saja sedikit. Jadi, itu panas. Ini benar-benar enak. Xiao Chen. Ah, kepala desa, apa yang membawamu ke sini? Hei, duduk. Menghela nafas. Menghela nafas. Oh sayang. Xiao Chen. Kali ini, Anda harus membantu kepala desa. Kepala desa. Apa yang Anda katakan terlebih dahulu? Saya tidak akan setuju dengan bodohnya terlebih dahulu. Ini. Xiao Chen, kamu juga tahu itu. Desa kami. Itu adalah desa yang miskin. Saya berusia 22 tahun. Dia menjadi kepala desa di desa ini. Sudah lebih dari 20 tahun. Tidak ada perbaikan.
Bukan itu saja. Apakah Anda merasa sangat bersalah di dalam? Kepala desa tidak mungkin datang mencariku. Mungkin untuk membantu desa keluar dari kemiskinan. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saya hanya anak kecil, pemilik restoran rumah pertanian. Hei, kepala desa, katakan saja secara langsung. Apa yang kamu inginkan dariku? Hahaha. Menghela nafas. Kemudian saya hanya akan terus terang. Kemarin, ya, orang yang datang bersamaku. Ayo makan di sini dengan pria itu. Dia adalah investor yang saya bawa. Kami ingin berinvestasi di gunung belakang kami, Gunung Bunga Persik. Biarkan itu menjadi tempat yang indah. Hei, ikuti saja. Harum jeram di desa tetangga sama. Tapi, dia tidak terlalu puas. Apa hubungannya dengan saya? Ini memiliki koneksi yang besar. Setelah dia makan makananmu, wow. Itu penuh pujian. Mengeluh setiap hari dan masih ingin kembali lagi. Itulah nama saya. Datang dan diskusikan dengan Anda. Dia ingin berinvestasi di toko Anda. Anda masih bos. Namun, dia bertanggung jawab atas manajemen. Investor benar-benar memiliki indera penciuman yang tajam. Selama tempat ini berkembang menjadi tempat wisata, rasanya seperti hidangan yang saya buat. Ini pasti akan laris manis. Dan di masa depan, lebih banyak orang akan datang dengan reputasi. Ini juga dapat mendorong pengembangan area yang indah. Sungguh rencana yang cerdas yang Anda buat. Tapi saya tidak bisa membuat orang lain ikut campur di toko mereka sendiri. Ini adalah keinginan terakhir istri saya. Maaf, kepala desa. Saya tidak bisa membantu dengan ini. Tidak. Xiao Chen, Anda harus berhenti memikirkannya. Orang ini benar-benar kaya, HMPH. Tidak perlu mempertimbangkan kepala desa. Saya di sini. Semua untuk menghindari kebisingan. Dia hanya ingin menemani putrinya saat dia tumbuh dengan baik. Jadi, saya tidak ingin ada yang ikut campur di toko saya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Menghela nafas. Saya mengerti keinginan kepala desa untuk perubahan keadaan desa saat ini. Tapi saya juga tidak akan berubah. Pikirannya sendiri. Di dunia saya. Putri saya. Itu ditempatkan pertama. Cukup sulit untuk menjadi bos. Itu bisa menghasilkan uang untuk putri saya. Bagaimana mungkin dia bisa kembali menjadi pekerja? Bos, apakah Anda ada di sana? Mengapa orang-orang sering menghubungi saya akhir-akhir ini? Tidakkah kamu melihat aku sedang makan malam dengan putriku? Tidak bisakah kamu datang sedikit kemudian? Maaf, bos, kalian makan dulu. Kami tidak terburu-buru. Li Wen, Anda membuat kami mengemudi begitu lama. Mari kita bawa kita ke yang satu ini. Makan di tempat kumuh. Caheng Jian Kun, jangan meremehkan tempat ini. Saya berjanji, selama Anda memakannya, Anda tidak akan pernah melupakan rasa ini. Lupakan saja. Tempat ini tidak memiliki apa-apa untuk diminta. Hanya beberapa meja dan kursi. Itu juga disebut hiburan rumah pertanian. Rasanya mungkin hanya rata-rata. Dan sikap pelayanannya juga buruk. Bagaimana Anda bisa mengharapkan pelanggan untuk menunggu? Bahkan jika Anda makan dulu, Anda masih harus melayani pelanggan Anda. Baiklah, katakan saja lebih sedikit. Bosnya juga manusia. Orang harus makan, bukan? Aku membawamu ke sini. Saya tidak meminta Anda untuk mengeluh tentang dia. Serius. Jika saya tahu, saya tidak akan membiarkannya datang. Suasana hati yang mengecewakan. Mengapa Anda tidak diberitahu yang sebenarnya lagi? Tentu saja. Mungkin saya juga bisa tidak melakukan bisnis Anda. Katakan toko saya secara langsung. Apakah Anda pikir saya mudah dipusingkan? Maaf tentang itu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak ingin melakukan bisnis Anda. Silakan pergi dari sini. Siapa yang peduli dengan makan makanan Anda? Jika Anda tidak ingin makan, maka jangan. HMPH. Menghela nafas. Di mana kalian semua? Di mana kalian semua? Kami tidak akrab dengannya. Ya, saya sama sekali tidak mengenalnya. Bos ini sangat mendominasi. Jika Anda ingin mengusir seseorang, maka kirim mereka pergi. Baiklah. Kemudian tunggu sedikit lebih lama. Putri saya langsung selesai makan. Setelah makan, Anda dapat memesan hidangan Anda. Baiklah. Ayo keluar dulu. Ayah, kamu luar biasa. Dia segera mengusir orang-orang jahat. Tang harus mengingat ini. Anda tidak bisa begitu saja berbicara buruk tentang orang lain dengan santai. Anda tahu? Saya anak yang baik. Saya tidak akan menjadi orang jahat. Jadilah baik, makan cepat. Menghela nafas. Ayah, aku kenyang. Pergilah bersenang-senang. Anda dapat datang dan memesan sekarang. Akhirnya, momen ini telah tiba. Ayo pergi. Saatnya mulai memesan. Bos. 1 porsi kentang suwir pedas dan asam. 1 porsi telur orak-arik bawang bombay. 1 porsi kacang hijau goreng kering. 1 porsi kubis yang robek dengan tangan. Kemudian nikmati 1 porsi tauge tumis bawang bombay. Kemudian tambahkan beberapa terong rebus dalam minyak. Akhirnya, sup vegetarian. Hari ini, Anda dapat menghasilkan cukup banyak uang lagi. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Saudara Wen, mengapa tempat ini hanya memiliki hidangan vegetarian? Saya juga tidak tahu. Mungkin karena kebiasaan pemiliknya. TSK, berhentilah berbicara tentang bos. Kami akan segera diusir. Lihat saja apakah saya memotongnya atau tidak, dan Anda selesai. Oke.
Ini adalah kentang suwir pedas dan asam yang Anda pesan. Anda memiliki banyak hidangan seperti ini. Aku akan melayani kamu satu persatu. Luangkan waktu Anda untuk makan. Hei, bukan apa-apa, bos. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana dengan itu? Ayo makan sambil menunggu. Makan saja. Enak, bukan? Ini dia, ini dia. Apakah itu hanya imajinasi saya? Bagaimana perasaan saya tentang mereka, di mata semua orang? Ada tatapan serakah di mata mereka. Rasanya seperti dia akan melahapku. Itu membuatku sedikit cemas menonton ini. Ini menakutkan. Semua hidangan sudah siap. Menyeberangi gunung dan sungai untuk perjalanan ini layak. Saudara Wen benar-benar sesuatu. Bagaimana menemukannya? Restoran yang lezat. Tepat. Tetap rendah hati. Oh benar. Di belakang penginapan rumah pertaniannya ada juga gunung persik yang indah. Mari selesai makan. Anda dapat pergi ke sana untuk mengambil foto dan membantu pencernaan. Baiklah. Melihat ke bawah dari kaki gunung, saya merasa itu sangat indah. Kemarin terlalu terburu-buru. Dia tidak punya waktu untuk mengambil gunung bunga persik dengan benar. Itu akan pergi. Saya pasti ingin mengambil beberapa foto. Foto yang sangat indah. Baiklah. Lalu saya akan membayar. Setelah membayar, ayo pergi. Saya sangat iri pada bos untuk hal semacam ini. Kehidupan yang santai. Tunggu sampai saya bosan dengan kota. Kita juga perlu mencari tempat seperti ini. Hei, bos, berapa harganya? Oh, selesai makan? Totalnya adalah 320 yuan. Baiklah, datang. Baiklah, hati-hati. Kemudian saya akan pergi dulu. Ini kesempatan bagus untuk melihat halaman belakang, di dinding udara. Apakah ada yang berubah? Seperti yang saya harapkan. Nomor ini. Itu menurut. Jumlah kali saya menerima tamu telah meningkat. Artinya, saya masih perlu menerima 17 gelombang pelanggan lagi. Kemudian Anda dapat membukanya. Bidang bagus berikutnya ada di sini. Namun, saya tidak terburu-buru mengingat situasi saat ini. Oh sayang. Lagi pula, hari-hari santai ini seperti ini masih sangat nyaman. Buruh adalah yang paling mulia. Tenaga kerja selalu merupakan suatu kehormatan. Ikuti sayuran ini. Dari segi rasa, saya kira ini adalah rumah pertanian kecil saya. Tidak butuh waktu lama sebelum semuanya menjadi sibuk. Foto mana yang menurut Anda harus saya posting? Hei, bagaimana saya harus memilih? Setiap foto Anda sangat indah. Ini adalah pilihan yang sulit bagi saya. Anda adalah orang yang memotong gigi manis. Kemudian saya akan mengirimkan semuanya. Oke. Tidak heran dia adalah saudara Wen. Dia selalu berbicara dengan baik. Tidak heran dia populer di kalangan wanita. Ya ya. Di kaki desa bunga persik. Ada restoran rumah pertanian yang sangat lezat. Setiap orang harus datang dan mencobanya. Pujian, pujian, pujian. Sangat indah. Komentar. Sejak sistem didirikan, jadi dia jarang memasak daging untuk Tang Tang. Itu karena hidangan daging yang saya buat, dan sistem menyediakan sayuran. Apa yang mereka ciptakan adalah konsep yang sama sekali berbeda. Daging biasanya ditambahkan ke hidangan vegetarian. Ini untuk membuat hidangan vegetarian terasa lebih enak. Tapi di dalam hidangan vegetarian sistem, jika Anda menambahkan daging, hidangan vegetarian membuat dagingnya terasa lebih enak. Tapi tetap saja, itu tidak selezat hidangan vegetarian. Anak itu diambil dari anak itu, tapi Tang Tang masih muda. Anda harus makan daging. Hanya dengan begitu keseimbangan nutrisi dapat dipastikan. Lalu malam ini, buat saja pangsit untuknya.
Tangtang datang untuk makan pangsit. Ini dia, ini dia. Wah. Datang. Makan perlahan, jangan tersedak. Menghela nafas. Apa yang Anda lakukan? Gunakan sumpit. Oh. Melihat Tangtang makan dengan sangat bahagia. Saya kokinya. Itu akan membuatnya benar-benar puas. Lembut dan lezat. Rasa kubis dan babi. Berbaur bersama. Kubisnya segar dan manis. Daging babinya gurih dan harum. Keduanya saling melengkapi. Lezat. Ayah, kamu membuatnya sangat enak. Ayo, makan lagi. Saya tidak menolak kemarin. Apakah sudah jelas sekarang? Ini kita pergi lagi hari ini. Menghela nafas. Bos Chen. Anda akhirnya membuka pintu. Kita semua berada di luar. Aku sudah lama menunggumu. Bos Qi. Ini untuk kemarin. Itulah yang saya katakan, bukan? Oh iya. Saya hanya ingin tahu. Saya bisa mendiskusikannya dengan Anda lagi. Oh, baiklah, Buruh dan Aoyang. Maka silakan duduk. Bos Qi. Saya pikir saya bersama kepala desa kemarin. Ini telah dibuat sangat jelas. Toko saya. Dia tidak akan menerima orang lain ikut campur. Hei, saya tahu. Jadi, saya hanya ingin mengatakan. Hanya berinvestasi di saham, jangan mengelola. Saya hanya memasukkan sedikit. Ambil saja dividen dan Anda siap melakukannya. Meski dibandingkan dengan kondisi kemarin, itu turun banyak hari ini. Tapi saya masih tidak berencana untuk bekerja dengannya. Karena itu sama sekali tidak perlu. Saya memiliki kepercayaan diri di toko saya berdasarkan rasa hidangan saya. Tidak mungkin untuk tidak menjadi populer. Bos Qi. Itu benar. Saya memutuskan untuk tidak bekerja sama. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Apakah Anda benar-benar tidak akan memikirkannya? Saya bisa memberi Anda jumlah ini. 500.000, selama Anda setuju. Uang ini. Aku bisa segera memberikannya padamu. Dan begitu kami berhasil dalam kerja sama kami. Saya juga bisa melakukannya. Kemudian saya akan membayar untuk membantu Anda dengan beberapa promosi. Selama dia menghasilkan uang. Kita bisa membagi pencapaian 50-50. Mereka benar-benar memberikan begitu banyak. Rumah pertanian ini. Beli dan renovasi dengan benar. Bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Meskipun ini 500.000, Anda sudah dapat membantu saya. Ambil rumah ini. Renovasi lagi. Meski ada banyak uang. Namun, saya masih tidak mempertimbangkannya. Bermitra dengan orang lain. Hei, saya bisa menambahkan 100.000 lagi. Tidak ada lagi. Menghela nafas. Bos Qi. Bahkan jika Anda menambahkan 1 juta lagi, itu tidak berguna. Silakan kembali. Bagaimana? Saya sudah mengatakannya. Qi Zong. Lihat, Anda tidak percaya. Baiklah, Bos Chen. Baik. Jangan bicarakan itu. Mari kita pesan beberapa hidangan lalu. Baiklah, itu tidak masalah. Apa yang harus dimakan? Ini kubis cuka. Telur orak-arik dengan cabai hijau. Sup tomat dan telur lainnya. Bisakah bos memesan hidangan? Tentu, menunya ada di sini. Ayah, aku kenyang. Baiklah, kemudian bersenang-senang. Itu benar-benar ada di sini. Menunya semuanya vegetarian. Itu bagus. Sepertinya kami tidak salah. Tempat ini benar-benar agak sulit ditemukan. Menghela nafas. Pemuda. Dengarkan apa yang Anda katakan. Anda datang ke sini hanya untuk menemukannya. Menghela nafas. Tempat ini biasanya hanya kami. Penduduk desa tahu. Orang luar umumnya tidak tahu tentang ini. Iya. Apa yang kami lihat secara online kemarin, seorang blogger memposting pembaruan. Gunung Persik di foto itu indah. Mereka juga mengatakan ada sebuah rumah pertanian di kaki gunung. Jadi kami datang mencarinya. Tidak perlu saya mempromosikannya sendiri. Kemajuan ruang sistem seharusnya bisa mempercepat. Beberapa orang sedang online. Ini mempromosikan desa Taohua kami. Efeknya sangat bagus. Di posting kemarin. Hari ini, hanya 2 orang yang datang. Jika Anda mengatakannya seperti itu. Hanya mengandalkan pemandangan desa kami. Dan penginapan rumah pertanian Xiao Chen. Maka Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki turis. Lalu sponsor seperti apa yang akan mereka cari? Kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Penduduk desa dimobilisasi untuk mengembangkan industri mereka sendiri. Sudah berakhir jika desa bunga persik menjadi populer. Mereka sama sekali tidak membutuhkannya, investasi saya. Maka ide saya akan hancur. Dan itu bahkan menghasilkan uang dari Palu. Hei, apa yang harus kalian berdua makan? Mari kita makan seporsi kentang parut pedas dan asam, 1 porsi kacang hijau goreng kering. 1 porsi telur orak-arik tomat. Bos, cepat, kami kelaparan. Baiklah, dengan cara ini, akan ada meja kosong di halaman. Kalian duduk dulu, saya harus melakukannya sesegera mungkin. Baiklah. Kepala Desa Li, investasi ini penting. Kita masih bisa membahasnya lebih lanjut. Bos Qi, karena Anda tidak mau. Maka kita tidak akan memaksakan diri kita sendiri. Kepala Desa Li, Anda tidak akan merasa seperti itu. Kedua orang ini sedang online. Datang setelah membaca pesan. Saya pikir desa Anda akan menjadi api besar. Mungkin itu hanya kebetulan. Baik.
Jadi Boski tidak perlu khawatir tentang itu. Saya percaya. Memasak dengan cita rasa Xiao Chen. Itu perlu menjadi populer. Ini hanya masalah waktu. Mari kita berharap begitu. Mengapa saya ragu-ragu saat itu? Sekarang, peluang investasi yang baik hilang. Halo. Semua hidangan Anda sudah siap. Terima kasih. Datang. Ini sangat enak. Seperti yang dikatakan internet. Satu gigitan dan Anda tidak akan pernah melupakannya. Ini rasanya bahkan lebih enak daripada apa yang orang katakan secara online. Menghela nafas. Semakin enak hidangannya, semakin sakit hatiku. CKS. Hei, bos, saya pernah mendengar tentang pemandangan di pihak Anda. Ini benar-benar luar biasa. Hehe. Tentu saja, anak muda. Bunga persik di gunung belakang kami. Saya jamin Anda akan pergi melihatnya setidaknya sekali. Saya ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Benarkah? Mengapa saya berbohong kepada Anda? Mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya kepala desa-desa ini. Menghela nafas. Bagaimana dengan ini? Sempurna. Saya sudah selesai makan. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Baiklah. Pemuda. Ayo pergi. Hei hai kamu, Boski. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Baiklah. Bos, Anda menaruh uang Anda di sini. Bos Chen, uangnya ada di sini. Ayo pergi, Bos Chen. Baiklah. Ini bukan kemarin, pasangan yang datang untuk makan, dan teman-teman mereka. Selain foto gunung bunga persik. Lebih banyak orang mengatakan ini, hidangan kami cukup enak. Tetapi sebagian besar komentar di bawah ini. Semua pemandangannya indah. Jika Anda tertarik dengan toko kami, masih relatif sedikit. Sepertinya kedua orang ini. Itu memang situasi yang tidak terduga. Tapi saya sudah sangat puas dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah promosi gratis. Menghela nafas. Setelah sekian lama, pikir saya, toko saya akan menjadi populer. Tetapi bahkan jika toko itu populer, Tang Tang juga harus menduduki peringkat pertama. Saya masih perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemaninya. Bos, bolehkah saya bertanya? Apakah ini penginapan pertanian tahun demi tahun? Saya tidak percaya ada gadis yang begitu cantik. Ya, di sini. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Hebat, akhirnya saya menemukannya. Saya datang ke sini untuk fotografi. Tapi saya terlalu lapar. Saya ingin mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Tapi tempat ini terlalu berkelok-kelok. Saya mencari untuk waktu yang lama. Saat itulah saya menemukan restoran ini. Sepertinya jalan desa lain sedang diambil lagi. Jiwa yang menderita siksaan. Oh, menunya ada di sana. Apapun yang ingin Anda makan, jangan ragu untuk makan. Terima kasih. AWO. Bolehkah saya bertanya, bisakah Anda merekomendasikan beberapa hidangan untuk saya? Saya dibesarkan di luar negeri. Bahasa Mandarin saya tidak terlalu bagus. Oh, tentu saja. Izinkan saya merekomendasikannya kepada Anda. Ini juga akan lebih nyaman. Itu luar biasa. Terima kasih. Seperti ini. Kacang hijau goreng kering, kentang parut asam dan pedas. Dan yang ini. Terong rebus dalam minyak. Ini semua adalah bagian dari gaya unik kami. Saya suka kentang. Lalu mari kita makan kentang suwir. Baiklah. Maka tolong tunggu sebentar. Anda dapat duduk dimanapun Anda mau di halaman ini. Terima kasih. Bos. Kamu tampan dan baik. Nama saya Daisy. Bagaimana dengan Anda? Biarkan tangan wanita itu tetap seperti ini. Tapi itu tidak sopan. Pria tampan. Halo. Nama saya Chen Suinian. Sungguh pria tampan yang pemalu. Sangat lucu. Sayuran Anda. Anda bahkan belum membuat hidangan. Aku akan pergi memasak untukmu. Ini terlalu romantis. Saya benar-benar ingin bergegas dan mengambil foto sekarang. Tapi saya terlalu lapar. Hidangan Anda sudah siap. Silakan nikmati makanan Anda. Terima kasih. Jadi, MSO. Apakah ini kentang? Ini terlalu enak. Setiap gigitan menyegarkan. Pemahaman saya tentang kentang.
Ini sangat enak. Opto BKS. Bos Chen. Masakan Anda luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Bos Chen. Anda luar biasa. Kamu bahkan lebih baik dari ayahku. Ayah saya adalah koki Michelin. Anda melakukannya. Rasanya bahkan lebih enak dari yang dia buat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. AWO. Biji Oktober. Bagaimanapun, alasan utamanya adalah kualitas bahan-bahannya. Siapa yang bilang saya memiliki sistem magis? Bos Chen. Baik. Selamat tinggal. Saya akan mengambil foto. Selamat tinggal. Oh sayang. Oh sayang. Bos Chen, selamat malam. Mengapa kamu belum pergi? Bos Chen, Anda sama sekali tidak bisa membayangkannya. Apa sebenarnya yang saya tangkap hari ini? Baru saja, sepertinya begitu. Tidak ada yang bertanya apa yang Anda filmkan, bukan? Itulah yang saya minta. Mengapa kamu belum pulang? Oh, benarkah? Sepertinya. Anda seharusnya mengambil gambar foto yang sangat saya sukai. Selamat. Terima kasih. Apakah Anda masih buka di sini? Saya sangat lapar. Aku benar-benar ingin makan makanan yang kamu masak. Saya pikir saya pada dasarnya berada di inti. Tidak ada jam kerja yang ditetapkan. Hari baru saja mulai gelap. Membuka pintu mungkin tidak akan terjadi. Itu memengaruhi istirahat Tang-Tang. Silakan duduk. Itu bagus. Syukurlah. Benar. Apa yang ingin Anda makan? Anda harus merekomendasikannya untuk saya. Kentang saat makan siang hari ini sangat lezat. Baiklah, kalau begitu Anda memiliki tempat duduk. Tenaga kerja bersinar paling terang. Ayah. Tang-Tang, bagaimana Anda keluar? Kakak itu sangat cantik. Saya ingin bersama saudari itu. Berteman. Baiklah. Ayah akan segera membawamu ke sana. Halo, Nona Daisy. Ini putriku Tang-Tang. Dia ingin mengenal Anda. Mari berteman denganmu. Halo, saudari. Nama saya Tang-Tang. Halo. Ya Tuhan. Kamu terlalu imut. Adik perempuan, kamu juga cantik. Nama saya Daisy. Baiklah, silakan mengobrol. Aku akan pergi memasak untukmu. Datang. Mari kita lihat. Wow, sangat indah. Ini mereka datang. Terima kasih. Jika Tang-Tang ingin terus membaca, cukup tekan tombol ini. Kakak perlu makan dulu. Ayah, lihat cepat. Ini sangat indah. Ini adalah Bukit Persik di belakang kita. Harus dikatakan, profesionalisme adalah profesionalisme. Foto diambil oleh Daisy. Difilmkan oleh Bilele. Bukan hanya sedikit lebih indah. Nona Daisy. Bolehkah aku merepotkanmu dengan sesuatu? Tepat. Bisakah Anda memberi saya foto ini? Tentu saja itu mungkin, tetapi itu masalah kecil. Mengirimkannya. Oh, oke. Terima kasih. Saya kenyang. Nikon. Aku akan keluar dulu, Bos Chen. Berhati-hatilah. Selamat tinggal, Suster Daisy. Ada apa, Nona Daisy? Bos Chen. Itu terlalu gelap. Saya khawatir saya tidak akan menemukannya dalam perjalanan kembali. Di mana Anda memarkir mobil Anda? Di pintu masuk desa. Jalan setapak desa benar-benar memiliki 18 tikungan. Tempat di mana mobil bisa mengemudi terbatas. Biasanya, berhenti di stasiun, di alun-alun di pintu masuk desa. Toko kami berada tepat di luar pintu masuk desa, tapi itu agak jauh. Bagaimana dengan ini? Kamu akan tidur di sini malam ini. Bisakah saya berbagi kamar dengan Tang-Tang? Bos Chen, Anda terlalu baik. Saya akan membayar. Tidak perlu pembayaran. Bukankah kamu sudah memberikannya padaku? Foto-foto yang Anda buat bekerja keras untuk diambil. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja tanpa alasan. Bos Chen. Tanpa diduga. Kamu bukan hanya tampan. Dan orang itu masih sangat baik. Tidak, tidak. Ayo, aku akan membawamu ke kamarmu.
Yang ini, ruangan itu relatif sederhana. Puaslah dengan itu. Tidak apa-apa. Itu sudah bagus. Baiklah, itu sudah diselesaikan. Anda tinggal di sini untuk saat ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja. Saya tepat di sebelah. Oke. Pangsit sudah siap. Datang dan makan. Bos Chen benar-benar berterima kasih kepada Anda. Datanglah ke tempat Anda. Itu jelas merupakan pilihan terbaik yang pernah saya buat. Ini hanya tentang memiliki sepasang sumpit ekstra. Datang dan makan. Ini sangat enak. Saya bahkan tidak ingin pergi dari sini. Ini adalah kelezatan yang hanya bisa dicicipi oleh dewa. Anne Shirley. Oktober. Bos Chen. Meskipun Anda mengatakan Anda tidak menginginkan uang, tapi ini hanya tanda kecil dari hatiku. Silakan terima. Daisy benar-benar tidak membutuhkan itu. Jika Anda tidak menginginkannya, saya tidak akan kembali. Baiklah kalau begitu. Sangat baik. Anak laki-laki. Bos Chen, saya akan pergi sekarang. Baiklah. Ayah, aku juga kenyang. Baiklah, kalau begitu bersenang-senang. Oh sayang. Uang, tentu saja. 2 hari ini, setelah mensubsidi biaya. Ditambah beberapa biaya bumbu. Pada dasarnya, Anda mendapatkan lebih dari 1.000 yuan murni. Jika hal-hal berkembang pada tingkat ini, bukankah saya akan bisa melakukannya segera? Penghasilan bulanan melebihi 10.000. Tindakan adalah yang paling mulia. Masuk. Wow, itu sangat bagus. Datang dan duduk. Oh, izinkan saya memberitahu Anda. Pemandangan yang baru saja kami lihat benar-benar indah. Dan hal di sini, ini sangat enak. Izinkan saya memberitahu Anda. Lihat di sini. Dekorasinya bagus. Ah. Saya akan pergi. Apakah saya yakin saya salah melihatnya? Toko saya benar-benar dapat menarik begitu banyak orang. Bos memesan beberapa hidangan untuk kami. Ya, bos, aku sudah menunggumu selama berabad-abad. Kami semua kelaparan. Itu bukan 2 bersaudara dari kemarin. Apakah masih ada pasangan itu? Ternyata dia adalah pengunjung yang kembali. Hidangan lezat seperti itu. Tidak heran mereka membawanya. Begitu banyak orang telah datang. Bos, Anda akhirnya di sini. Saya kelaparan. Cepat. Sesuatu yang ingin saya makan. Pesan apapun yang Anda suka. Tunggu, itu tidak benar. Meja kami didahulukan. Haruskah kita memesan terlebih dahulu? Tepat. Tidak masalah. Pertama-tama, mari kita lihat hidangan apa yang tersedia. Jika ada yang sama. Bisakah kita tumis bersama? Ya, itu tidak masalah. Bagaimana kalau makan sesuatu? Mari kita miliki tabel ini. Pertama, Anda membutuhkan seporsi kentang asam dan pedas. Kemudian tambahkan beberapa kacang hijau goreng kering. Hei, bos. Kami menginginkan hidangan yang sama persis dengan miliknya. Kami ingin menjadi persis sama. Bro, kamu benar-benar pintar. Seperti ini. Kita tidak perlu menunggu selama itu. HMPH. Hei, kalian terlalu pintar. Baiklah, dengan begitu, saya bisa menghemat banyak masalah. Baiklah, lalu bagaimana dengan itu? Tunggu sebentar. Saya akan memasak sekarang. Baiklah. Baiklah. Luangkan waktu Anda. Oke, terima kasih. Semuanya, makan dan minum dengan baik. Kemuliaan. Tang-tang, turun untuk makan. Ini dia. Wah, ayah. Ada begitu banyak pelanggan saat ini. Kami tidak. Anda akan menjadi kaya. Oh sayang. Kekayaan. Tidak semudah itu. Si kecil ini bahkan lebih baik dari yang saya kira. Anda hanya bisa mengatakan dia menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Hanya 2 gelombang pelanggan di siang hari. Dia memberiku 600 yuan. Ini lebih sulit dari sebelumnya. Lembur membayar lebih banyak lagi. Sumur dan ki. Jauh lebih mudah. Tentu saja. Terutama, hidangan sistem ini lezat. Jika tidak, kentang parut dijual seharga 35. Bagaimana mungkin masih ada tamu? Saudara Wen, ini terlalu enak. Untungnya, saya membolos kelas dengan Anda. Tentu saja. 3 hari ini. Datang ke sini setiap hari untuk makan. Setiap kali saya memakannya, itu membuat saya takjub. Toko ini benar-benar luar biasa. Apakah hidangan ini benar-benar vegetarian? Apakah itu benar-benar bukan hanya penyamaran daging? Bodoh. Apakah dagingnya lebih enak dari sayuran ini? Daging dan sayuran tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Itu benar. Tapi pemilik rumah pertanian ini memilih tempat terpencil seperti itu, membuka penginapan di rumah pertanian. Jika itu di kota, siapa yang tahu betapa hidupnya itu? Berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan? Apa yang Anda tahu?
Pernahkah Anda bertemu dengan seorang master mereka? Uang sudah dikirim. Perlakukan seperti kotoran. Mereka menjalankan restoran ini. Semua untuk rekreasi dan rekreasi. Untuk kehidupan santai. Lihat lingkungan ini. Lihatlah gunung ini. Tahu Yuan Ming melihatnya. Setiap orang pasti iri, cemburu, dan membenci. Bos, uangnya ada di sini. Baiklah. Lagi. Ayo, bos, aku akan memberimu uang. Berhati-hatilah. Baiklah. Bos memeriksa. Menghela nafas. Saya pergi untuk membayar. Baiklah, ayo pergi. Lagi. Ayo pergi. Selamat tinggal. Foto yang sangat indah. Saya harus mengirimkannya ke diri saya sendiri di akun media sosial. Biarkan lebih banyak orang melihatnya. Desa Bunga Persik adalah tempat yang sangat indah. Dan makanan yang lezat. Di dunia yang bising ini, sudah berapa lama Anda? Saya belum benar-benar melihat matahari terbenam dengan baik. Wow, siapa yang mengambil foto ini dengan sangat baik? Saya tidak tahu mengapa. Melihat foto-foto yang diambil oleh Suster Daisy, dipasangkan dengan keterangan ini, saya benar-benar ingin menangis. Iya, pemandangan indah selalu menyentuh hati. Setiap hari, saya mengacaukan pekerjaan dengan linglung. Saya sudah lupa, seperti apa matahari terbenam? Tidak, saya harus pergi memeriksa besok. Pekerjaan seperti apa? Setiap hari, dia dimarahi oleh atasannya. Foto saya dapat membawa sesuatu kepada orang, kenyamanan untuk hati. Itu adalah kepuasan terbesar saya. Saya telah mengambil keputusan. Saya ingin pergi ke desa pegunungan kecil itu, menginap sebentar. Kemarin, saya melayani 4 meja tamu. Ditambah 3 kali hari ini. 2 hari sebelum kemarin. Itu harus dihitung sebagai 9 kali. Mengapa sistem ditampilkan 10 kali? Apakah sulit atau tidak? Pagi ini. Sarapan Daisy juga termasuk. Itu benar. Bagaimanapun, Daisy sudah membayar. Melihatnya seperti ini. Sekarang, tugas sistem ini. Saya sudah setengah jalan. Sepertinya tanah saya berikutnya. Ini akan segera dibuka. Sayang sekali. Lele ini mungkin bukan sesuatu yang istimewa. Seorang blogger top. Namun, itu sudah membawakan saya ini juga. Ada beberapa gelombang pelanggan. Ya ampun, HMPH. Ah, Aster. Mengapa Anda tiba-tiba kembali lagi? Bos Chen. Saya berencana untuk menetap di desa untuk sementara waktu, menyempurnakan keterampilan fotografi saya. Jadi, bisakah saya tinggal di kamar itu lebih lama lagi? Jangan khawatir, saya akan membayar. Ayah. Saudari Daisy. Apakah Anda ingin tinggal bersama kami? Bagaimana dengan Tang Tang? Saya pikir. Saudari Daisy cantik. Foto-fotonya juga indah. Itu bagus. Mari kita tetap sederhana. Bagaimana dengan sewanya? Bahkan jika Anda bekerja 2 kali sebulan, kalau begitu saya akan makan paket ini. Tidak termasuk air atau listrik. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda bisa, saya tidak keberatan. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan ini? Besok, kita akan pergi ke rumah kepala desa. Cetak kontrak. Oke. Hari-hari ini, saya akan mengembangkan Taoshan. Dan penginapan rumah pertanian Xiao Chen. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Sempurna. Kapan Anda melihatnya? Diskusikan dengan Xiao Chen. Hei, kepala desa, Chai. Oh wow. Xiao Chen. Angin apa yang meniup Anda di sini? Hei, aku baru saja akan datang menemukanmu. Ah, itu sempurna. Kami hampir melewatkannya. Itulah tipe kepala desa dia. Saya terutama di sini untuk menemukan Anda. Saya ingin meminjam printer. Cetak 2 kontrak. Kontrak seperti apa? Oh, kontrak sewa. Di mana keindahan di sekitar saya? Kekayaan bernama Daisy Chai. Dia terutama datang ke desa kami. Ini tentang melakukan pekerjaan fotografi ini. Oh, kemudian di rumah pertanian saya. Menyewa kamar. Bukan itu saja. Apakah kesempatan datang untuk mempromosikan desa? Surga benar-benar memberkati desa Bunga Persik saya. Halo, kepala desa. Nama saya Daisy. Tolong bimbing saya. Oh wow. Halo. Saya dari desa ini. Sekretaris dan penjabat kepala desa. Mulai sekarang, perlakukan saja tempat ini sebagai rumah Anda sendiri. Tembak sesuka Anda. Tidak masalah. Sehari sebelum kemarin, saya datang untuk mengambil beberapa foto. Itu telah diposting secara online. Tanggapan online sangat positif. Seharusnya nanti.
Akan ada banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung. Oh wow. Itu luar biasa. Oh benar. Duduk. Kekayaan. Oh, itu. Xiao Chen, tepat. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Baiklah, Kepala Desa, katakan saja apa yang Anda inginkan. Begitukah, Xiao Chen? Ini bukan masalah besar. Itu benar. Ini adalah desa kami. Ketika kita melakukan kegiatan promosi nanti, bisa atau tidak? Bawa nama penginapan pertanian Anda. Kepala Desa, oh. Propaganda yang Anda sebutkan, publisitas macam apa ini? Jika itu promosi normal, saya benar-benar dapat diterima. Selama kamu tidak ikut campur dalam urusan tokoku, maka tidak akan ada masalah. Oh, begini situasinya. Sederhana saja. Ini selama promosi eksternal. Berbicara, ini adalah penginapan rumah pertanian. Ini adalah fitur unik dari desa kami. Hanya itu yang ada. Karena sesederhana itu. Lalu mengapa tidak mengikuti arus? Itu sama sekali tidak masalah. Tinggal di rumah pertanian saya. Lagi pula, itu dari desa kami. Oh sayang. Itu bagus, luar biasa. Oh. Namun, ada hal lain, apa yang terjadi? Desa kami cukup miskin. Anda juga tahu itu. Saya tidak bisa memberi Anda apa yang disebut biaya penamaan. Ah, itu sama sekali tidak perlu. Ini hanya masalah mengangkat tangan. Selama di desa kami. Hanya saja, jangan mencoreng kebun saya. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana itu mungkin? Maka Anda adalah harta karun desa kami. Menginap di rumah pertanian Anda. Ini juga harta karun desa kami. Oh benar. Xiao Chen, apakah kamu mau? Aku akan datang ke tempatmu untuk makan. Suguhan saya. Kata-kata itu. Ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Kepala desa itu. Anda hanya bercanda. Datanglah ke tempatku untuk makan malam. Suguhan saya. Oh wow. Itu fantastis. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Haha. Ya. Hari ini sudah larut. Itu juga waktunya untuk makan siang. Ayo pergi. Kekayaan. Lalu kalian duduk dulu. Saya akan memasak. Baiklah, Tang Tang dan Bibi, ayo bermain. Tang Tang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda foto-foto yang saya ambil hari ini. Hei, Nona Daisy. Saya. Anda dapat melihat beberapa hari terakhir. Apakah Anda mengambil foto desa kami? Tentu saja Anda bisa. Datang. Ya Tuhan. Apakah ini masih desa kita? Itulah yang saya lihat dari sudut pandang saya sendiri. Puluhan tahun Gunung Persik? Itu benar-benar menakjubkan. Bidikan Anda terlalu bagus. Terima kasih atas pujiannya. Gunung Bunga Persik sudah sangat indah. Oh wow. Setelah melihat foto-foto ini, saya merasakannya. Desa kami. Revitalisasi dalam jangkauan. Awalnya, saya pikir, saya juga ingin mencari fotografer. Ambil beberapa foto untuk mempromosikan desa kami. Tanpa diduga. Sekarang, itu sama sekali tidak perlu. Tepat di depan saya duduk seorang fotografer top. Dan foto-foto yang diambil sangat indah. Hahaha, kepala desa, Anda menyanjung saya. Nona Daisy. Nah, foto-foto ini. Bisakah Anda mengirimkannya kepada saya? Saya pikir. Gunakan untuk promosi desa. Tentu saja Anda bisa. Ini awalnya difilmkan di desa Anda. Oh wow, itu bagus. Nona Daisy, kamu dan Xiao Chen, kalian berdua, dia praktis bintang keberuntungan desa kami. Hahaha. Mengirimkannya. Ah. Makanan tiba. Ya ampun, Xiao Chen, betapa memalukannya itu. Tidak hanya menggunakan toko Anda untuk mempromosikan desa kami. Dan Anda datang ke sini setiap hari untuk membebaskan muat. Oh, saya sangat menyesal. Bos Chen, Anda luar biasa. Setiap saat, mereka memasak begitu banyak hidangan. Tidak apa-apa, kepala desa. Itu hanya sepasang sumpit ekstra. Makan, makan. Wah. Xiao Chen. Saat itu, ketika Anda datang ke desa, saya tahu. Luar biasa dan sopan. Melihatnya sekarang, Anda benar-benar bintang keberuntungan desa kami. Melihatnya sekarang, Anda benar-benar bintang keberuntungan desa kami. Baiklah, baiklah, kepala desa, berhenti mengujiku. Cepat makan. Saya tidak mengatakan kalian. Mungkin Anda harus memperhatikan citra Anda sendiri. Sangat lezat. Hei, Xiao Chen. Anda bisa beristirahat sebentar. Izinkan saya membantu Anda mencuci piring. Baiklah.
Xiao Chen, jika ya, istirahatlah saja. Saya akan mencuci mangkuk. Baiklah. Ah, saya hanya mengatakannya dengan santai. Wah, bagaimana dia berubah? Bagaimana dengan etiket barusan? Terima kasih, Kepala Desa. Nikon, datang. Mangkuk sudah dibersihkan. Saya pergi sekarang. Bagus, ayo pergi. Ini dia. Pelan-pelan, Kepala Desa. Baiklah, baiklah, bos. Apakah masih buka sekarang? Terbuka untuk bisnis. Anda dapat memesan hidangan di sini. Ah, itu bagus. Kami juga memiliki tempat makan. Meskipun pemandangan di pegunungan ini indah, tapi temukan tempat makan. Ini benar-benar terlalu sulit. Bos, makanan di sini terlalu mahal. Hotel besar di kota. Itu tentang harganya. Dan semuanya adalah hidangan vegetarian. Ini hidangan saya. Agak mahal, ya, tapi setelah Anda memakannya, Anda pasti tidak akan menyesalinya. Masih terasa seperti nilai uang yang luar biasa. Tentu saja itulah yang akan Anda katakan. Tapi bos mana yang ada? Mereka bahkan meremehkan kemampuan mereka sendiri. Itu benar. Tapi apakah Anda memakannya atau tidak terserah Anda? Lagi pula, aku tidak akan memaksamu. Malaikat kecil Tang-Tang. Anda masuk ke dalam dan bermain sebentar. Bos Chen. Butuh bantuan? Apakah Anda dari sisi milik sendiri? Jadi Anda adalah penggemar saya. Halo, itu saya. Wow, itu benar-benar dia. Sangat indah. Iya. Bahkan lebih indah daripada di video dan foto. Apa itu Daisy Millet? Nama online Daisy. Mengapa mereka mengenal Daisy? Apakah mereka berteman dengan Daisy? Kalian semua, apakah Anda di sini untuk melihat bunga persik? Ya, saudari Daisy. Kami melihat video Anda. Saya pikir itu sangat indah, dan hari ini saya datang. Maka Anda harus mencobanya juga. Makanan di sini dijamin membuat Anda ingin pergi. Baiklah, ayo makan di sini. Saudari Daisy, bisakah kita berfoto bersama? Tentu saja, tidak masalah. Saya berusaha keras untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Dia menyelesaikannya hanya dengan satu kalimat. Bos, kalau begitu ayo makan di sini. Oh, itu. Hidangan apa yang ingin Anda makan? Saya ingin sepanci kentang pot. Terong rebus dalam minyak. Hanya dua ini. Baiklah. Maka tolong tunggu sebentar. Siapapun bisa duduk di halaman. Ngomong-ngomong, Sister Daisy, mengapa Anda masih di sini? Apakah Anda mengambil foto indah lainnya? Tidak, bukan itu. Nanti. Anda akan melihat sendiri. Datang. Duduk. Saya pergi ke Dewi Daisy. Wah. Saya benar-benar bisa melihat orang yang sebenarnya. Dia sendiri terlalu cantik. Halo, saya Anda. Hei, bangun. Jangan hanya berdiri di sana tertegun. Maaf tentang itu. Maaf. Saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian semua, apakah Anda di sini untuk makan? Makanan di sini enak. Hei, makan. Tentu saja mereka makan. Bahkan Dewi Daisy angkat bicara. Maka restoran Farmose ini pasti rasanya enak. Saudara-saudara, pesan hidangan. Dewi, kamu bukan penipu, kan? Mengapa hidangan ini begitu mahal? Percayalah, Anda harus mencoba hidangan ini. Anda pasti tidak akan menyesalinya. Dan dia masih laki-laki. Bahkan sedikit uang ini dianggap mahal. Pemilik memesan hidangan. Hidangan apa yang ingin Anda pesan? Cepat dan katakan. Jika tidak, saya khawatir sayuran di dalamnya akan terbakar. Kentang parut asam dan pedas. Telur orak-arik tomat. Sekali lagi, kacang hijau goreng kering. Baiklah. Dewi Daisy, kami. Bisakah saya berfoto dengan Anda? Ya, tentu saja Anda bisa. Aku, Liu, juga telah pulih. Anda dapat berfoto dengan Dewi. Saya juga tidak mengharapkannya. Kehidupan ini sepadan. Sangat tidak berguna. Bukankah Anda sama? Datang, duduk di sini. Wow, Anda Nona Daisy Simelu. Halo semuanya, itu saya. Wow, kamu sangat cantik. Anda memiliki lebih banyak anggunan daripada di foto. Terima kasih atas pujian Anda. Apakah Anda di sini untuk makan? Makanan di sini enak. Saudari Daisy tidak sedikit memaksa, bukan? Semakin saya melihat, semakin terlihat seperti itu. Saya pikir itu juga terlihat seperti itu. Benarkah? Maka saya harus mencobanya. Karena Daisy mengatakan itu enak. Maka tempat ini pasti enak. Satu porsi kentang parut berharga 35 yuan. Mengapa Anda tidak merebutnya? Dan semuanya vegetarian. Ini pasti toko yang teduh. Percayalah, Anda tidak akan menyesal memakannya. Jika rasanya tidak enak, Anda dapat masuk ke bawah video saya. Komentar mengungkapkan saya. Karena Daisy berkata demikian. Mari kita lihat. Apakah bosnya ada di sini? Hei, saya di sini. Gerakan bersinar paling terang. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana butuh waktu lama? 3 gelombang tamu tiba. Bos Chen, silakan sibukkan di dapur. Serahkan ini padaku. Saya di sini untuk menjamu para tamu ini. Maaf merepotkanmu saat itu. Dengan cara ini, tolong. Ayo, bawa piringnya. Menghela nafas. Hidangan Anda sudah siap. Bukankah baunya enak? Baunya benar-benar luar biasa. Saudari Daisy. Iya. Tidak ada hotel besar yang memiliki wewangian ini. Pertama kali saya memakannya, saya kagum. Cepat mencobanya. Datang. Wow, terima kasih, lezat. Lezat.
Baunya sangat enak, Saudari Daisy. Ada apa? Saudari Daisy, itu benar-benar lezat. Maaf tentang itu, saya seharusnya tidak melakukannya. Mencurigai Anda adalah penipu. Sangat normal untuk tidak memiliki koneksi. Saya berkata, Anda akan tahu setelah Anda selesai makan. Saudari Daisy, kedua hidangan ini tidak cukup. Apakah kita masih bisa terus memesan? Tentu saja bisa, sangat disambut. Ayah, mengapa hari ini? Akan ada begitu banyak pelanggan. Ayah juga tidak tahu. Anda mengatakan ini biasanya terjadi. Hanya 3 gelombang tamu yang datang hari ini. Mengapa tiba-tiba terjadi hari ini? Begitu banyak orang telah datang. Bukankah kepala desa masih belum mempromosikannya? Mungkinkah dia? Mari kita lihat bagaimana perilaku tamu di awal hari ini. Sepertinya mereka semua melihat video Daisy datang ke sini. Jing Kie sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat bintang besar. Pukul 12 4 juta pengikut. Lebih dari 5 juta suka. Yang terpenting, ada lebih banyak komentar tentang itu. Penginapan rumah pertanian di kaki gunung sangat lezat. Pelakunya yang membuatku begitu lelah. Menemukannya. Itu adalah wanita di depannya. Yang ini dengan senang hati menunggu. Seorang wanita yang melakukan perhitungan. Salahkan dia. Dia benar-benar menghasilkan banyak uang hari ini. Anda tidak menyalahkannya, bukan? Hari ini memang kelelahan seperti anjing. Coba berapa banyak uang yang dihasilkan hari ini? Nahus, lupakan saja. Anda tidak bisa menyalahkan Daisy. Saya tidak menyangka itu. Daisy sebenarnya ada di sana. Sekelompok selebriti internet top dengan lebih dari 10.000 pengikut. Berapa banyak uang yang dihasilkan, Bos Chen? Hari ini kami menghasilkan total keuntungan lebih dari 3.500 yuan. Ini jauh lebih dari yang saya bayangkan. Lebih dari 3.000 dalam satu hari. Itu lebih dari 90.000 sebulan. Anda dapat membeli ini untuk Tang-Tang. Gaun kecil di sebuah ruangan. Itu sangat tidak terduga bagi saya. Saya tidak menyangka akan menghasilkan begitu banyak uang. Bos Chen. Kata-kata besok. Seharusnya ada lebih banyak tamu. Saya sangat senang telah menghasilkan begitu banyak uang. Tapi lenganku sangat lelah. Selebriti internet top dengan lebih dari 10 juta pengikut. Dia tidak punya alasan untuk berlari ke lembah gunung kecil ini. Mengapa Anda di sini untuk mengambil foto? Kehidupan kecilnya yang santai akan segera hilang. Besok. Pasti akan ada lebih banyak orang. Kami menerima begitu banyak tamu hari ini. Itu harus memenuhi persyaratan sistem. Sekarang mari kita periksa halaman belakang. Kalian berdua harus kembali dan istirahat lebih awal. Ayo pergi. Sepertinya saya menerima total orang hari ini. 25 gelombang pelanggan. Tapi dikatakan tidak dapat dibuka. Bagaimana cara membukanya? Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas pertama. Hadiah untuk menyelesaikan tugas. Fase 2, medan roh tidak terkunci. 1 pil Kiang Tai. Catatan, semua hadiah sistem. Hanya untuk penggunaan pribadi. Sayang sekali. Pil ini. Itu hanya bisa digunakan sendiri. Jika tidak, saya benar-benar ingin memberikannya kepada Tang-Tang. Gerakan bersinar paling terang. Saya akan pergi. Saya sekarang dipenuhi dengan kekuatan. Bahkan merasa seperti itu. Dia tumbuh lebih tinggi. Saya merasakannya. Sekarang saya bisa menggendong sapi. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus mencoba. Berapa banyak kekuatan yang telah saya peroleh? Wah. Apakah pria tampan ini masih saya? Saya akan mencoba dulu kekuatanku sekarang. Seberapa besar itu? Toples air ini. Tanpa menambahkan air, beratnya hampir setengah ton. Meskipun saya hanya mengangkatnya sedikit. Namun, kekuatan itu terlalu banyak. Saya memasak di siang hari. Dan lengan saya sangat lelah sehingga sakit. Tanpa diduga, di malam hari, sistem memberi saya manfaat ini. Ini sangat menarik. Oh tidak, pakaianku semuanya kotor. Saya akan pergi. Tanah yang baru dibuka ini. Selain air berlemak dan berminyak, di bumi hitam. Dan cahaya samar. Mungkinkah ini yang dikatakan sistem? Tahap 2, bidang roh. Saya sangat menantikannya, tanah ini. Apa yang bisa saya tanam besok? Kali ini, misi tercapai. Sistem memberi saya hadiah. Itu benar-benar mengejutkan saya. Namun, saya tidak tahu apa tugas kedua. Mungkin sama dengan misi pertama. Kondisi untuk stimulasi juga diperlukan. Ini adalah setiap buah. Mereka semua terlihat montok dan menggoda. Warnanya cerah. Sulit untuk tidak mengeluarkan air liur.
apel ini. Tidak sama sekali. Sayuran yang dimasak terasa tidak enak. Dan setelah makan, saya merasakan tubuh saya sendiri. Mereka semua beberapa tahun lebih muda. Pagi ini, buatkan saja bubur buah untuk mereka. Bangun dengan cepat. Waktu untuk sarapan. Ini dia. Ayah, bubur macam apa ini? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah bubur buah. Ini adalah bubur yang dibuat dengan mendidih buah. Saya paling suka makan buah. Buahnya manis. Jika Anda menyukainya, maka makan lebih banyak. Ingatlah untuk meniupnya dengan mulut Anda. Mengerti? Saya baru saja menyesap bubur. Saya merasa seperti sedang berbaring dalam pelukan alam. Sangat nyaman dan manis. Bos Chen. Baru saja, saya fokus untuk makan. Baru sekarang saya menyadari. Apakah Anda menjadi lebih tinggi? Dan mengapa wajah Anda menjadi begitu kurus? Dia menjadi lebih bergaya. Iya. Saya hanya sibuk makan. Baru sekarang saya menyadari. Wajah Anda menjadi lebih kurus. Dia menjadi lebih tampan. Bahkan menjadi lebih tinggi. Jadi, apakah saya bahkan tidak sebagus semangkuk bubur? Saya tidak tahu mengapa. Mungkin itu pertumbuhan sekunder. Ternyata seperti ini pagi-pagi sekali. Itu benar. Tentu saja saya nyata. Ya Tuhan. Ini benar-benar menakjubkan. Semakin banyak pelanggan akan datang di masa depan. Saya perlu mengatur jadwal bisnis. Tidak mungkin sudah terlambat, atau terlalu dini. Pada siang hari, Tangtang seharusnya tidur siang. Di pagi hari, saya menemani Tangtang. Waktu bermain. Waktu ini tidak bisa disia-siakan. Waktu kerja ditempati. Meskipun akan menghasilkan lebih sedikit uang. Tapi saya ingin bersama Anda lebih banyak lagi. Tangtang tumbuh dewasa. Delapan malam. Menggambar. Pasti akan ada banyak orang di sore hari. Saya pasti tidak bisa mengatasinya. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya memesan. Daisy adalah pilihan yang baik. Daisy adalah pilihan yang baik. Tapi itu belum tentu benar. Tertarik dengan pekerjaan ini. Sig, izinkan saya bertanya. Aster. Saya bisa mempekerjakan Anda ketika saya menjadi karyawan restoran, sama seperti kemarin. Saya akan membayar gaji Anda. Kegembiraan dan niat tertinggi. Saya sangat senang dapat membantu Anda. Itu benar-benar luar biasa. Namun, dengan cara ini, itu tidak akan terpengaruh. Apakah itu pekerjaan fotografi Anda? Jika tidak, jangan khawatir. Itu bagus. Bagaimana dengan ini, Daisy? Saya akan membebaskan sewa untuk Anda secara langsung. Kemudian 4.000 yuan sebulan. Apakah menurut Anda itu berhasil? Oh benar, Anda masih perlu mencuci piring. Tapi aku akan membantumu juga. Ya, Anda bisa. Itu sudah cukup bagus. Kuncinya adalah itu bisa dilakukan setiap hari. Nikmati hidangan yang dimasak oleh Bos Chen secara gratis. Tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Baiklah kalau begitu. Lalu Anda membawa Tangtang untuk bermain terlebih dahulu. Saya akan menyiapkan sayuran. Kebahagiaan. Hai semuanya, berbaris. Mereka berbaris sesuai dengan waktu mereka tiba. Mereka yang memotong antrean ditambahkan ke daftar hitam. Anda tidak pernah bisa memesan makanan. Hei, kami yang pertama. Kami ingin telur orak-arik tomat, kentang perut asam dan pedas, dan terong rebus dalam minyak. Masuk. Oke, terima kasih. Kami ingin terong dan 3 hidangan segar. Mari kita makan terong. Terong rebus dan telur orak-arik tomat dalam minyak. Lele. Apakah Anda merindukan hidangan di sini? Saya hampir melewatkannya sampai mati. Bukankah itu benar? Wengge, saya juga memikirkannya. Jika bukan karena betapa sibuknya Anda beberapa hari terakhir ini, aku sudah menyuruhmu untuk membawaku ke sini sejak lama. Saya secara khusus melewatkan makan siang hari ini. Dia bertekad untuk menyimpan perutnya untuk makan besar. Saya juga secara khusus melewatkan makan siang. Kami hanya menunggu makanan ini. Menghela nafas. Mengapa ada begitu banyak mobil di sini hari ini? Saya memiliki firasat buruk. Mengapa ada satu di sini? Pelayan yang sangat cantik. Halo, Nona. Saya ingin memesan. Baiklah, tapi kita perlu menunggu sebentar di sini. Ada sekitar 15 meja di depan. Untungnya, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Lele adalah penginapan di rumah pertanian. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang?
Menghela nafas, saudara Wen, pelayan cantik dari sebelumnya. Dia tampaknya menjadi selebriti internet besar. Daisy Simelu. Dia memiliki lebih dari 10.000 penggemar di seluruh internet. Tapi mengapa dia datang ke sini? Bekerja paruh waktu. Ini benar-benar agak aneh. Logikanya, influencer teratas dengan lebih dari 10 juta pengikut. Bagaimana mereka bisa datang ke tempat terpencil seperti itu? Hei, Wen, lihat. Oh, lihat komentarnya. Sangat direkomendasikan. Rasa makanan. Ini sangat lezat sehingga Anda tidak akan pernah melupakannya. Itu benar-benar sangat lezat. Saya pergi untuk mencobanya kemarin. Rasa itu benar-benar membuat otak Anda bergetar. Jelas bukan amanat, perluas 31 zona. Saya menjamin kepribadian saya selama lebih dari 20 tahun. Jika rasanya tidak enak, saya akan melakukan streaming langsung dengan kotoran. Oh, ini dia. Sepertinya kita akan makan di sini mulai sekarang. Anda harus mengantri sekarang. Hari-hari bahagia kita akan segera berakhir. Dulu sangat enak, Anda bisa memakannya segera setelah Anda tiba. Saya sangat lapar. Ya Tuhan, lele, bersabarlah dengan itu. Saya juga lapar. Tidak tahu berapa lama waktu tunggu yang dibutuhkan. Ada tempat yang tersedia. Ayo pergi dengan cepat. Oh sayang. Memasak saat ini kemarin. Kedua lenganku sakit karena sakit. Sekarang, saya tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya sistem memberi saya sesuatu. Efek pil Kiang Tai. Masih sangat mengesankan. Ini membuat saya sedikit bersemangat. Misi berikutnya. Apa hadiahnya? Tapi dari kemarin sampai sekarang, saya telah melayani begitu banyak tamu. Tugas sistem. Tidak ada reaksi sedikit pun. Sepertinya lain kali. Hadiahkan persyaratan tugas. Mungkin tidak didasarkan pada itu. Jumlah pelanggan adalah perhitungannya. Saya hanya tidak tahu. Apa misi selanjutnya? Buah ini. Tentang ukuran apel. Dan seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud. Ini memancarkan aroma buah yang aneh. Ada juga cahaya yang mengalir menutupi permukaan. Tampaknya cukup luar biasa. Peringatan, buah giok belum matang. Tolong jangan memilih sebelum waktunya, tuan rumah. Sistem akhirnya berkedip. Ini sesuatu yang luar biasa. Meskipun tubuhku itu telah ditingkatkan. Tapi buah ini, itu bisa diberikan kepada orang luar. Dengan kata lain, dia bisa memberikannya kepada tangkang untuk dimakan. Sepertinya tanah ini ada ruang kecil untuk menelurkan buah spiritual. Sepertinya demikian. Saya harus terus menyelesaikan pekerjaan. Kemudian buka tanah tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, Anda dapat menyegarkannya. Lebih banyak barang bagus. Ini 0. 5. Seharusnya untuk saat ini. Wilayah menginap agriwisata. Saya rumah pertanian. Mengapa Anda membutuhkan 10 MU tanah? Oh tidak, apapun. Karena sistem telah mengeluarkan tugas. Saya harus menemukan setiap cara untuk menyelesaikannya. Tapi 10 MU tanah ini. Luasnya lebih dari 6.000 meter persegi. Saya harus mengambil penginapan rumah pertanian ini. Semua ruang terbuka di sekitarnya. Hanya jika semuanya dikontrak sepenuhnya dapat diterima. Sepertinya saya perlu mencari waktu. Pergi berdiskusi dengan kepala desa. Bos, tolong buka pintunya. Buka pintu, bos. Bos, bisakah Anda membuka pintu lebih awal? Tidak mudah bagi kami untuk datang sepagi ini. Itu tidak buka sampai jam 5 sore. Sudah terlambat. Maaf semuanya. Jam kerja saya ada di sini. Di papan tulis di luar. Itu ditulis dengan sangat jelas. Karena saya punya seorang putri. Tidur siang diperlukan pada siang hari. Tolong tunggu sebentar lagi. Semuanya. Saya membuka pintu pada pukul 5 sore. HMPH. Bos, tidak bisakah Anda mencoba berkompromi? Tidur siang bukanlah masalah besar. Putri Anda sedang tidur siang. Makan tidak sepenting makan di sini. Apakah bodoh untuk tidak menghasilkan uang ketika Anda memilikinya? Tepat, tepat. Buka pintu dengan cepat. Daisy, bawa tangkang ke dalam dulu. Coaching email. Coaching email. Berkat. Anda bisa tersesat. Jangan paksa aku untuk memukulmu. Mungkinkah saya ditemukan? Saya seorang profesional. Saya belum pernah ditemukan dalam bidang pekerjaan ini. Bos, apa maksudmu dengan itu? Saya sudah menunggu di sini begitu lama. Entah kenapa kamu ingin mengusirku. Bukankah ini seperti toko besar yang menindas pelanggan? Ya, bos. Anda tidak bisa mengusir mereka begitu saja tanpa alasan. Kamu membuat kami menunggu begitu lama. Tidak ada dari kita yang memiliki keluhan. Anda baru saja menendang orang seperti ini. Itu tidak masuk akal. Li Fen membantuku. Dia mulai menekan Chen Suinian. Aku telah memperhatikannya sebelumnya. Dia melihat saya menghadap pria ini. Saat dia berjalan mendekat, dia diam-diam berjalan dari samping orang ini, jauh dari kerumunan di sisi lain. Bos, saya melihat orang yang baru saja berbicara. Juga bukan dia. Anda baru saja memilih seseorang untuk melampiaskan kemarahan Anda. Bukankah itu tidak masuk akal? Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa enak makanan Anda, kami tidak akan datang lagi. Ya, bos. Semuanya membutuhkan bukti. Bagaimana kita bisa berani makan seperti ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi di dalam toko? Apa yang harus dilakukan jika kita memeras mereka? Ya, bos. Anda tidak dapat melakukan ini. Anda membuat kami menunggu. Kami baik-baik saja. Bagaimanapun, itu adalah aturan toko Anda. Tapi Anda tidak bisa mengusir mereka sesuka hati. Bahkan jika kamu melihat langsung melalui aku. Jadi apa? Percaya atau tidak, saya akan biarkan Anda melakukannya. Tidak ada satupun tamu. Ya, bos. Mengapa Anda mengirim orang pergi? Bisakah kalian semua tutup mulut? Ada
Ada bukti untuk membuktikan hal ini. Apakah bosnya salah? Dan mulai menyerang orang. Gadis kecil, Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Itu adalah bos yang mengusirnya tanpa bukti apapun. Anda ingin bukti, bukan? Semuanya, lihat ke belakang. Apa yang terkait dengan pohon itu? Saya menghabiskan banyak uang untuk itu. Kamera definisi ultra tinggi. Pada jarak ini. Bahkan kerutan di wajah Anda. Saya bisa melihat semuanya dengan jelas. Dan itu direkam secara bersamaan. Atau mungkin semua orang harus masuk. Ayo tonton rekaman pengawasan bersama saya. HMPH. Datang, 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 datang. Awalnya, ini bukan masalah besar. Tapi Anda mengaduk hal-hal di sini. Tidak memahami suasana hati masa. Mendapat hasil imbang. Siapa lagi yang ada di sana? Dan Anda, bukan? Kalian berdua bersekongkol. Saya tidak berada di pihaknya. Semuanya, tersesat. Saya akan memberitahu Anda. Toko kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda sebagai ayah terbaik. Bagaimana mungkin mereka tidak memberikannya? Memasang kamera di rumah. Sumur dan Ki. Tapi ini bukan satu-satunya pohon dengan kamera. Saya di sini untuk keluarga ini. Perlindungan 360 derajat tanpa sudut mati. Anda, dan kalian manusia. Anda semua dapat pergi sekarang. Saya tidak berpikir begitu. Saya pasti telah menjelaskan beberapa alasan. Apa maksudmu? Kami tidak melakukan apa-apa. Ya? Apa yang kami lakukan? Hak apa yang Anda miliki untuk mengusir kami? Tepat. Orang yang baru saja menghinamu. Bukankah kamu sudah mengusirnya? HMPH. Sekarang dia bermain polos lagi. Apa yang baru saja Anda lakukan? Sekarang saya benar-benar melupakannya. Kulit benar-benar tebal. Bagaimana kamu bisa mengutuk orang, seorang gadis? Kami tidak tahu sekarang. Bagaimana kita bisa disalahkan untuk ini? Tepat. Jika seseorang bukan orang bijak, siapa yang bisa tanpa kesalahan? Bos. Bermurah hati. Mari terus makan. Ayo makan, bos. Kalian semua menghela nafas. Hak apa yang Anda miliki untuk dapat melakukan ini? Tidak menyadari. Sama seperti kedua orang itu barusan, semua yang dikatakan benar, dan apa yang saya katakan salah. Dan mengapa Anda ada di sini? Tidak menyadari. Dia hanya berbalik dan menyalahkanku. Sekarang saya tahu lagi. Dia sudah salah. Anda tidak akan meminta maaf, tapi saya harap saya lebih murah hati. Beritahu saya, hak apa yang Anda miliki? Wah. Ini terlalu keren. Tersesat, cepat. Saya tidak diterima di sini. Tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Orang yang dengan santai mengkritik orang lain. Tersesat. Baiklah. Kalian semua pergi menunggu di halaman. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Rumah. Wah, bos. Kamu terlalu tampan. Kamu adalah idolaku. Tidak sama sekali. Hanya saja dia merasa agak sulit untuk menerimanya. Tapi dilihat dari usia mudamu, dia hidup dengan cukup jelas. Tentu saja. Orang-orang menyukai mereka, tapi itu adalah kanker di masyarakat. Dan saya, tapi masyarakat adalah bunga yang indah. Baiklah. Apa yang Anda makan di toko hari ini? Semua gratis. Mari kita anggap saja apa adanya. Menumbuhkan bunga masyarakat. Bagus, terima kasih, bos. Bosnya benar-benar tampan. Baiklah. Kemudian Anda pergi menunggu di halaman dulu. Aku akan pergi memasak untuk putriku dulu. Ayah. Ayah, kamu luar biasa. Tidak heran dia adalah ayahku. Dia tidak mempermalukanku. Hei, gadis kecil. Apa yang Anda bicarakan sangat tidak sopan. Ayah, saya salah. Ayah, jangan meremas lagi. Itu lebih seperti itu. Bos Chen. Anda luar biasa. Anda sendirian, dan begitu banyak orang yang diusir. Cukuplah, lumayannya. Orang-orang itulah yang bersalah sejak awal. Saya baru saja menangkap kelemahan mereka. Baiklah. Bagaimana dengan saya? Sekarang aku akan menyiapkan makan siang untukmu. Setelah makan, Tang, kamu akan tidur siang. Tahukah Anda? Ketika saatnya tiba, Daisy, kamu harus istirahat juga saat bekerja di malam hari. Aku akan menelepon lagi. Sesuatu yang ingin saya makan. Bos, aku tidak akan sopan padamu. Sama-sama. Kemudian saya akan memiliki kentang parut pedas dan asam. Kubis yang robek dengan tangan. Kubis rebus cuka. Lalu ada terong rebus lainnya. Tidak masalah. Sisanya terserah Anda. Tunggu sebentar. Bos memeriksa. Daisy tinggi dan anggun, keluar untuk makan. Wah. Jika ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan besok, dan itu kebetulan pada saat ini datang kepada saya, orang tua ini. Hanya untuk datang ke sini untuk makan, tapi dia datang pada waktu yang tepat. Saya juga punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Xiao Chen. Aku di sini untuk menemukanmu. Mari kita bicara tentang sesuatu. Ya ampun, Xiao Chen. Poin ini. Mencari Anda, mendiskusikan masalah. Apakah itu tepat? Cocok dan tidak tertunda. Hidangan itu baru saja disajikan. Kepala desa, bagaimana dengan itu? Mulai makan. Hehehe. Itu bagus. Saya kebetulan keluar dari kursi saya. Yang itu, mari kita bicara setelah kita makan. Haha. Wow, dia langsung setuju. Setidaknya bersikaplah sopan. Kulit tebal benar-benar memiliki manfaatnya. Lezat, lezat, lezat. Kepala desa. Beritahu saya. Apa yang kamu inginkan dariku? Oh, benar. Ada sesuatu yang penting. Saya secara resmi berbicara dengan Anda.
Begini situasinya. Saya pikir rumah pertanian ini adalah milik Anda. Ada beberapa orang yang datang dan pergi. Saya hanya ingin, bisakah kita membiarkan desa kita melakukan ini? Penduduk desa yang melakukan kerajinan tangan, tepat di dekat pintu Anda. Jual sesuatu. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tidak hanya berdampak kecil pada saya. Ini juga dapat membantu penduduk desa meningkatkan pendapatan mereka. Mengapa tidak? Tentu saja, itu tidak masalah. Terutama, saya hanya buka di sore hari. Itu sebabnya ada pelanggan di siang hari. Anda memanggil penduduk desa. Perhatikan saja waktunya. Tidak masalah. Selama Anda setuju, itu sudah cukup. Kepala desa, permintaan Anda selesai. Saya juga ingin merepotkan diri saya sendiri. Kepala desa, saya punya satu hal. Tidak yakin apakah itu berhasil. Tidak ada yang namanya, apa yang berhasil, atau tidak. Mari kita semua membicarakannya sebagai keluarga. Saya akan menyetujui apapun. Baiklah. Kepala desa, saya ingin mengambil kontrak daerah sekitarnya sekitar 10 hektar tanah. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak menangkapnya sekarang. Saya ingin mengikuti tur grup rumah pertanian. 10 MU tanah. Bukan Xiao Chen. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak tanah? Anda tidak perlu membuka penginapan rumah pertanian. Saya juga tidak tahu. Inilah yang dibutuhkan misi sistem. Anda dapat bertanya kepada sistem sendiri. Kepala desa, Anda juga tahu itu. Hidangan yang saya buat sangat lezat. Alasan utamanya adalah ini. Saya menanam sayuran sendiri menggunakan metode khusus. Ini akan lebih baik daripada sayuran biasa, terasa sedikit lebih enak. Jadi saya ingin mengambil kontrak. Tanah di sekitarnya digunakan untuk menanam sayuran. Tanah di dekat rumah pertanian. Itu semua adalah gurun. Selain itu, ada juga kemiringan tertentu. Jadi pada dasarnya, itu hampir ditinggalkan. Bukan tidak mungkin untuk menyewakannya kepada Anda. Tapi Anda mengontraknya untuk bertani. Pada dasarnya, panennya tidak akan baik. Selain itu, 10 MU tanah. Anda juga tidak bisa mengikutinya. Ya ampun, kepala desa, percayalah padaku. Saya akan menyerahkan 10 MU tanah ini, mengubah limbah menjadi harta karun. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Itu tidak mungkin. Seperti ini, setiap minggu, biarkan diri Anda. Ayo makan di sini selama sehari. Setiap 3 hari, setiap 5 hari. Kesepakatan. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang tua inilah yang ingin mendapatkan uang gratis. Xiao Chen, kamu tahu itu. Saya selalu mempercayai Anda. 10 MU tanah ini. Itu pasti akan ada di tangan Anda. Mengubah limbah menjadi harta karun. Bukan itu yang baru saja Anda katakan. Tidak bisakah Anda mengubah sikap Anda? Itu menjadi sangat cepat. Kepala desa, jangan khawatir. Sama sekali tidak masalah. Oh, ya Tuhan. Ini adalah penyuapan. Oh, ya Tuhan. Ini adalah penyuapan. Saya, mungkin saya salah dengar. Yang itu, Xiao Chen, ikutlah dengan saya ke komite desa besok. Cukup lengkapi dokumen. Kemudian saya akan pergi dulu. Kepala desa Singna. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Aku akan datang mencarimu besok pagi. Baiklah, hati-hati. Kepala desa tidak melihatnya pergi. Sangat bagus. Hei, bantu aku menutup pintu. Debu itu baik. Setidaknya tingkat kepala desa sudah diselesaikan. Tugas harus selesai besok. Seperti apa rasanya? Mengapa baunya sangat enak? Buah biling. Mengonsumsinya dapat memperkuat tubuh. Tidak ada efek samping. Buah ini sebenarnya memiliki pengenalan. Sebelumnya, sayuran dan buah-buahan lainnya, tapi tidak ada perlakuan seperti itu. Buah-buahan rohani benar-benar berbeda. Buah ini terlalu menggoda. Tidak, Anda tidak bisa memakannya. Ini ditujukan untuk Tang-Tang. Besok, mari kita buat sandwich untuk sarapan. Saya bangun. Sempurna, Anda makan dulu. Aku akan membangunkan Tang-Tang. Wah. Sandwich benar-benar berbau luar biasa. Tapi bukan jenis yang baru saja saya cium. Rasa itu bahkan lebih menggoda. Kenapa begitu Bos Chen pergi? Anda tidak bisa menciumnya lagi. Lupakan saja. Lebih baik makan sandwich terlebih dahulu. Enak. Saya bersumpah, ini adalah rasanya sandwich terbaik. Biasa memakannya. Paling-paling, mereka memesan roti dengan piring. Itu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Oh sayang, kecepatan Tang-Tang terlalu cepat. Lupakan saja, biarkan dia selesai makan. Buah ini sebenarnya tidak memiliki lubang. Wah, ayah. Buah ini sangat lezat. Ada yang lain? Tidak, saya tidak. Hanya yang ini. Anda melahap semuanya dalam satu gigitan. Baiklah. Buah barusan itu terlalu enak. Saya benar-benar ingin memiliki yang lain. Baiklah, cepat bangun untuk mandi. Bahkan ada sandwich di luar untuk dimakan. Bagaimana rasanya? Tubuh Tang-Tang terasa agak panas. Bukankah sistem mengatakan tidak ada efek samping? Tang-Tang, apakah Anda merasakan ketidaknyamanan di tubuh Anda? Tidak, ayah. Ti tidak menjawab. Ayah, bagaimana perasaan saya? Lengan dan kaki saya. Ini sangat panas. Oh sayang. Efek buah roh mulai berlaku. Tidak apa-apa, Tang-Tang. Selama itu terjadi, itu bagus. Di dalam tubuh, arus hangat telah menghilang. Anda akan mengetahuinya. Kekuatannya telah meningkat. Kemudian menjadi lebih kuat. Menghela nafas.
Tidak mungkin, ayah. Saya memiliki banyak kekuatan disimpan di dalam tubuh saya. Itu sangat tidak nyaman. Ayah, aku akan lari. Mengecewakan aku dengan cepat. Cepat, cepat, cepat. Tubuh Tang Tang semakin panas. Ini mirip dengan ketika saya memakan sistem pil Qiangti. Penampilannya hampir sama. Namun, belum terlalu panas. Cepat. Ayah menjatuhkanku. Saya akan berlari. Silakan. Perlambat. Pastikan untuk memperhatikan keamanan. Ya, saya tahu. Sistem, keluar. Bukankah Anda mengatakan tidak ada efek samping? Tuan rumah, jangan khawatir. Ini bukan efek samping. Itu adalah energi spiritual dari buah biling untuk anak yang begitu kecil. Itu terlalu berlebihan. Jadi, itu perlu dilakukan melalui olahraga untuk melepaskan sedikit. Setelah Anda dibebaskan, hanya itu. Itu bagus. Ya Tuhan. Ada apa dengan malaikat kecil itu? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa. Tang Tang, ini terlalu banyak energi. Saya ingin lari. Heh. Alasan macam apa itu? Uha. Apakah itu Tang Tang? Kesalahan apa yang dibuat? Anda menghukumnya dengan lari. Menghela nafas. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak menghukumnya. Ini adalah rencana Tang Tang sendiri untuk melarikan diri. Meskipun saya memang pelakunya. Tapi saya tidak menyalahkan itu. Hei, tidak apa-apa, Daisy. Oh, kadang-kadang, latihan Tang Tang. Itu bukan hal yang buruk. Baiklah. Saya merasakan di dalam tubuh saya, seolah-olah baterai terpasang. Anda tidak bisa berhenti. Saya tidak ingin mencalonkan diri sekarang. Ayah, pelakunya. Dia sebenarnya ingin makan lebih banyak. HMPH. Ayah, tinggalkan beberapa untukku. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyimpannya untuk Anda. Perlambat. Perhatikan langkah Anda. Jangan jatuh. Mengerti? Bagaimana dengan Tang Tang? Bukankah itu melelahkan? Menghela nafas. Ayah. Saya tidak lelah. Sebaliknya, saya merasa seperti itu. Tubuh saya terasa lebih rileks. Jenis di dalam tubuhnya sebelumnya. Perasaan bengkak. Itu menghilang. Jadi sekarang, secara fisik, apakah ada tempat lain yang membuat Anda tidak nyaman? Ayah. Tubuh saya terasa sangat rileks. Namun, saya merasa seperti perut saya. Saya agak lapar. Cepat makan. Lega. Sepertinya itu bilinguo. Kekuatan spiritual yang berlebihan. Semua dibebaskan. Efek buah biling ini. Tidak semenakutkan pil Qiang Tai. Lengan Tang Tang masih lembut. Tidak ada otot yang dihasilkan. Jika itu Tang Tang menjadi seperti saya, perut 8 bungkus. Maka itu tidak lagi menyenangkan. Itu semua tergantung pada seberapa banyak fisiknya telah meningkat. Tunggu sampai Tang Tang selesai makan. Coba saja. Oh, ya Tuhan. Malaikat kecil. Anda telah berlari begitu lama. Bukankah itu melelahkan? Saudari Daisy. Saya tidak lelah. Tubuh saya terasa sangat rileks. Malaikat kecil. Anda terlalu mengesankan. Tang Tang, cobalah. Lihatlah, bisakah ini diangkat? Bos Shen, apa yang Anda lakukan? Ember air ini. Mereka sedikit lebih lemah. Gadis dewasa. Bahkan sulit untuk mengangkatnya. Anda memiliki seorang gadis kecil yang membawanya. Apakah Anda bercanda? Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Cobalah. Oke, ayah. Ini dia. Apakah itu berhalusinasi? Malaikat kecil. Anda luar biasa. Hehe. Masalah sekecil itu. Itu sama sekali tidak masalah bagi saya. Tang Tang, pahlawan hebat, benar-benar mengesankan. Cepat makan. Meskipun embernya tidak besar. Hanya ukuran yang lebih besar dari tempat sampah. Tapi ini untuk seorang gadis kecil berkata, itu sudah menakutkan. Mungkin juga, Tang Tang mencapai batasnya. Efek bilinguo. Masih cukup besar. Bagaimanapun, energi spiritual ekstra. Semuanya dirilis juga. Saya hanya tidak tahu apakah itu terjadi lain kali. Jika Anda menanam ulang garis lagi, Tang Tang memakannya. Apakah itu juga akan memperkuat kebugaran fisik Anda? Tidak. Efek buah roh. Itu hanya berlaku sekali. Sayang sekali. Anda tidak bisa terus memberikannya kepada Tang Tang. Peningkatan kebugaran fisik. Yang bisa kita lakukan hanyalah menantikannya. Sistem ini menyegarkan buah-buahan rohani lainnya. Sistem. Probabilitas buah roh yang bisa dilahirkan. Berapa tepatnya? Jenis buah roh apa yang bisa Anda budidayakan? Sistem. Sistem. Apakah Anda masih di sini? Bos Chen. Ayah. Apa yang terjadi? Ayah. Mengapa pakaian Anda kotor? Tidak banyak.
Dia hanya membantu sedikit. Aku akan pergi berganti pakaianku dulu. Wow, begitu banyak orang. Ini sangat panas. Mengapa Anda belum membuka pintu? Ah, sangat panas, sangat panas. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Menghela nafas. Menghela nafas. Bos ini, saya benar-benar tidak ingin menghasilkan uang, namun pelanggan benar-benar membiarkannya terjadi. Tunggu pemilik membuka pintu. SHH. Ayo, izinkan saya memberitahu Anda. Sama sekali tidak menyinggung bos ini. Mengapa? Bos ini benar-benar kejam. Untungnya, saya berdiri di dekatnya kemarin. Berkat, Anda bisa tersesat. Bos. Apa yang Anda maksud dengan itu? Ya, bos, Anda tidak dapat melakukan ini. Bahkan jika kamu melihat langsung melalui aku. Jadi apa? Datang, 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 datang. Dan Anda, bukan? HMPH. Anda, dan kalian. Bos. Bermurah hati. Mari terus makan. Ayo makan, bos. Hak apa yang Anda miliki itu bisa terjadi tanpa menyadarinya. Sama seperti kedua orang itu barusan, semua yang dikatakan benar. Dan mengapa kalian melakukannya? Itu bisa terjadi tanpa disadari. Buka saja dan salahkan saya. Sekarang saya mengenal diri saya lagi. Itu sudah salah. Anda tidak akan meminta maaf. Tapi saya harap saya lebih murah hati. Beritahu saya, hak apa yang Anda miliki? Dia bahkan tidak ragu untuk bertindak. Dua keras kepala besar, semprotkan ke wajah Anda. Seperti inilah pria sejati. Bukan tentang uang. Segera usir mereka. Bertemu dengan orang-orang kecil seperti itu, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Saya seorang jurnalis. Saya hampir ingin mewawancarainya. Pemilik rumah pertanian inilah. Menghela nafas. Siapa yang tidak setuju? Memiliki keahlian yang sangat baik. Tapi dia membawa anak itu pilih pedesaan terpencil. Buka penginapan di rumah pertanian. Meskipun saat ini saya sedang berlibur. Tapi naluri profesional saya. Beritahu saya tentang pria ini. Pasti ada cerita. Nahus, lupakan saja. Saya akhirnya beristirahat. Kecelakaan mobil yang baru saja terjadi di gerbang desa. Saya bahkan meminta rekan-rekan saya melaporkan wawancara. Sebaiknya saya tidak memikirkan apa-apa untuk saat ini. Istirahatlah yang baik. Bos. Semangkuk mie tolong. Baiklah. Pemimpin redaksi, yakinlah, saya pasti akan mewawancarai mereka. Tokoh-tokoh kunci. Sore hari, saya akan mengirimkan transkrip wawancara kepada Anda. Li Xiang, di sini. Mengapa ada begitu banyak kios? Ah, Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa tahu? Ini pertama kalinya saya di sini. Saya pikir begitu, itu selalu ada. Itu benar. Ketika saya datang lusa kemarin, tak satu pun dari mereka yang ada. Bagaimana wawancara itu berjalan? Sudahkah Anda mengetahui situasinya? Itu saja. Penyebab kecelakaan mobil. Itu karena dua mobil. Mobil itu melaju terlalu cepat. Tidak dapat menghindar tepat waktu. Akhirnya, saya menabraknya. Tapi itu tidak buruk. Tidak ada kematian yang dilaporkan. Hanya sedikit yang terluka. Kemudian saya melakukan wawancara. Kepala desa dan lainnya yang menyelamatkan orang-orang. Mereka berkata, tokoh kunci dalam penyelamatan ini. Itu sebenarnya salah satu pemilik restoran rumah pertanian. Jika bukan karena dia, mungkin satu orang akan mati. Oh, apa yang terjadi di sini? Begini situasinya. Pada saat itu, mobil yang terbalik dan mendarat. Karena pintu mobil terbentur. Jadi pintu mobil macet. Kemudian kepala desa dan yang lainnya membawa linggis. Dia tidak mencongkel pintu mobil bahkan sedikit pun. Namun, ketika mereka siap saat menyerah pada penyelamatan, pemilik restoran rumah pertanian, tapi sudah terlambat. Mobil itu akan meledak. Dia meraih linggis sendiri. Dia membuka pintu mobil hanya sebentar. Kemudian, dengan bantuan semua orang, akhirnya, orang itu diselamatkan. Mereka baru saja meninggalkan mobil. Tidak lama setelah itu, benar saja, mobil itu meledak. Masalah ini pasti akan menjadi acara satu bagian. Peristiwa heroik dilaporkan. Penekanan deskripsi. Pemilik rumah pertanian ini benar-benar luar biasa. Ini cukup mengesankan. Tanpa diduga, ayo keluar untuk makan. Anda dapat menemukan berita di mana-mana. Sekarang pemimpin redaksi menginginkan saya cepat dan pergi untuk wawancara. Pemilik penginapan rumah pertanian. Tulis salinannya. Baiklah, ayo wawancara sekarang. Bos tidak ingin kehilangan muka. Ah, saya sudah menunggu begitu lama. Tunggu hingga ini terjadi. Berkat, apakah bosnya ada di sini? Bagaimana dengan orang ini? Apa yang mereka filmkan? Apakah pintunya akan terbuka? Berkat. Tekan pas. Buka pintu, buka. Bos. Tidak, tetap rendah suara. Putriku masih tidur. Bukankah saya menulisnya di luar? Bahkan belum jam kerja. Jika Anda ingin makan, dia masih harus menunggu di luar sebentar. Maaf. Halo, Bos Chen. Kami adalah reporter untuk Max City Times. Saya di sini untuk mewawancarai Anda. Kumpulkan dan kunjungi saya. Saya tidak berpikir saya melakukan apa-apa. Ini tengah hari. Kecelakaan mobil terjadi di pintu masuk desa. Bos Chen, bukankah Anda menyelamatkan seseorang? Saat itu, saya menyelamatkan mereka bersama dengan kepala desa dan yang lainnya. Apa masalahnya? Tanyakan saja langsung kepada kepala desa. Saya tidak akan melakukannya. Mereka semua melakukan yang terbaik. Selain itu, saya masih harus buka malam ini. Menyiapkan hidangan. Mengapa Anda tidak pergi mewawancarai kepala desa terlebih dahulu? Itu tidak akan berhasil. Kepala desa dan yang lainnya. Kami telah mewawancarai mereka. Dan saya mendengar semuanya dari kepala desa. Jika bukan karena Anda, gadis itu, tapi mereka tidak bisa bertahan hidup. Anda adalah tokoh kunci. Itu adalah pahlawan. Dan wawancara kami. Ini tentang mempromosikan energi positif. Tidak akan memakan terlalu banyak waktu bagi Anda. Hingga 20 menit. Baiklah. Lalu mari kita lakukan wawancara. Baiklah, hanya beberapa pertanyaan. Sangat cepat. Ayo, silakan duduk.
Silakan duduk, silakan duduk. Ketika Anda naik untuk menyelamatkan seseorang, apa yang dia pikirkan? Apakah Anda merasa takut? Oh, pada saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, berkontribusi apa yang Anda bisa? Plus, saya juga muda. Kuat dan kuat. Jadi saya pikir, bagaimanapun, itu adalah kehidupan manusia. Jadi ada banyak. Selain itu, kata-kata ketakutan. Pasti masih ada perasaan yang tersisa di hatinya. Tepat, saat itu, putri saya masih di sisi saya. Saya terutama memikirkannya. Jadilah contoh yang baik baginya juga. Berikan dalam hati citra ayah yang baik. Jadi bagaimana Anda tahu pada saat itu, mobil akan meledak? Saya berjalan ke sana saat mobil berada di dekatnya, yang sudah berbau sangat kuat. Bau kebocoran bensin. Kemudian saya melihatnya pada saat itu, tangki bahan bakar juga bocor. Memiliki wawasan yang tajam. Bukan itu saja. Siapapun dengan pikiran normal dapat memperhatikan di mana ketajamannya. Jadi mengapa kepala desa dan yang lainnya tidak menyadarinya? Itu karena kepala desa dan yang lainnya sangat bodoh. Tentang kecelakaan mobil ini, apakah Anda masih membutuhkan sesuatu detail tambahan atau saran yang perlu diperhatikan? Itu cukup banyak. Baiklah, wawancara ini, itulah akhirnya. Kami berterima kasih. Wawancara dengan Chen Yingxiong. Tidak, saya tidak berani menerimanya. Bos Chen adalah orang yang bisa mengatasinya. Hahaha. Chen Yingxiong, Anda tidak perlu rendah hati. Menyelamatkan nyawa adalah hal yang baik. Ini adalah gelar yang pantas Anda dapatkan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Dia ingin mendiskusikannya dengan Chen Yingxiong. Itu adalah sesuatu yang terjadi kemarin siang hari. Nilai-nilai yang Anda sampaikan sangat positif. Saya juga ingin menuliskannya dalam salinan pribadi saya. Apakah tidak apa-apa? Ini bukan masalah. Karena sudah ada di berita. Maka mari kita habis-habisan. Baiklah, kalau begitu jangan ganggu Anda untuk saat ini. Kami pergi keluar untuk menunggu pembukaan. Kalian semua, duduk saja di sini. Oke. Aku akan bersiap-siap dulu. Baiklah, Chen Yingxiong. Baiklah, tanpa diduga. Saya benar-benar harus menjadi berita suatu hari. Li Xiang, apa sebenarnya yang terjadi kemarin siang? Seorang tamu menyebarkan rumor. Tamu lain tidak tahu perbedaannya. Bos mengusir mereka semua. Yang bagus, mengapa saya harus melakukannya? Saya pasti harus menulis ini di salinan saya. Harus ada lebih banyak di masyarakat. Orang-orang seperti Chen Yingxiong. Iya. Jika saja ada lebih banyak orang seperti Chen Yingxiong, seseorang yang bertindak berani, dunia ini akan menjadi lebih baik. Itu benar. Oh sayang. Ayo, cepat makan. Xiao Chen. Hehehe. Xiao Chen. Ini saya datang. Oh wow. Apakah Anda sudah makan malam? Ini bukan yang Anda ketahui. Kepala desa, apakah Anda datang? Saya baru saja mengeluarkan makanan, menunggu Anda makan bersama. Hehehe. Sungguh kebetulan. Yang ini, hitung saya. Setiap 5 hari sekali? Itu tidak dihitung. Kepala desa melakukannya demi saya. Dia melakukan perjalanan khusus. Bagaimana cara menghitungnya? Bukankah begitu? Hehehe. HMPH. Sebelum tugas selesai, saya menahannya. Saya akan membiarkan Anda mendapatkan akses gratis beberapa kali. Yuk, ayo mulai makan, kepala desa. Hehe. Saya tahu itu. Sejak hari pertama Anda memasuki desa, saya pikir Anda seperti Anda. Bahkan sekarang, semakin saya melihat, semakin saya menyukainya. Hehehe. Ayo makan. Baiklah. Hari ini, saya bisa mendapatkan makanan gratis lagi. Hehehe. Oh sayang. Setiap kali Anda memasak, ini benar-benar menakjubkan. Ini sangat lezat. Kepala desa, kami sudah penuh dan penuh sekarang. Bagaimana dengan itu? Masalah pemindahan tanah ini. Ayo mengobrol. Datang. Ini milik kami. Perjanjian kontrak tanah. Saya bersama orang-orang di desa. Saya sudah mengatakannya. Semua orang setuju untuk membiarkan Anda mengambil kontrak. Anda hanya perlu cukup tanda tangani di atasnya. Tidak masalah. Oh. Hei, ada bagian lain. Hei, simpan yang ini. Baiklah. Mulai sekarang. Setiap bulan, kepada komite desa. Bayar beberapa yuan, cukup bayar biaya kontrak tanah. Sangat murah. TSK, harga ini. Dia sudah memberitahu penduduk desa. Meskipun tanahnya luas, itu pada dasarnya adalah gurun. Tidak ada yang menanamnya. Xiao Chen. Semua orang, mereka semua menyukainya. Anda dan Tang Tang. Hehe. Poin kuncinya adalah, mereka bersama Anda. Rumah pertanian memiliki warung pinggir jalan di sini, menghasilkan sedikit keuntungan. Jadi, semua orang ingin mendapatkan ini murah. Memberi Anda tanah. Bukankah ini saling menguntungkan? Saya sangat berterima kasih kepada kepala desa dan semua penduduk desa. Jangan khawatir, saya pasti akan menyerahkan 10 hektar ini. Mengubah limbah menjadi harta karun. Menghela nafas. Oh, benar, kepala desa. Saya sekarang. Aku akan memberimu uang bulan ini.
Datang. 1000. 1000. Baiklah. Selamat, Xiao Chen. Dia mendapatkan 10 MU tanah ini. Hak penggunaan lahan pertanian. Saya yakin Anda pasti akan melakukannya. Mengubah limbah menjadi harta karun. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Kepala Desa. Baik. Saya kenyang. Masalah selesai. Saya akan pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Berhati-hatilah. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi, Kepala Desa. Selamat tinggal, kakek Kepala Desa. Selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jangan datang lagi lain kali. Tunggu, ayah. Anda berbicara tentang apa yang terjadi kemarin. Apakah itu akan tayang di TV? Saya pernah melihatnya di TV. Ada beberapa tindakan keberanian dalam menghadapi keadilan. Itu akan tayang di TV. Tang, mengapa Anda menanyakan ini? Bahkan jika ayah ada di TV. Itu juga ada di Xinwen Lianbo. Anda tidak akan menonton. Baik. Jika ayah ada di TV, lalu saya akan menontonnya. Tapi ayah juga tidak mengenal dirinya sendiri. Apakah itu akan tayang di TV hari ini? Mungkin malam ini. Bisa juga besok malam. Jika Anda ingin melihat jika yang muncul di TV, mungkin harus dimulai dari saat ini. Anda harus mulai menonton siaran berita. Ayah. Saya ingin menonton Xinwen Lianbo dari. Mari kita mulai menonton sekarang. Baiklah, aku akan memberimu komputer. Menghela nafas. Malaikat kecil. Atau Anda harus tetap. Jangan menonton siaran berita. Saudari Daisy. Saya baik-baik saja. Saya benar-benar harus melihat ayah di TV. Karena dia adalah seorang pahlawan. Dia adalah ayahku. Mendesah, Tang. Jika Anda ingin melihat ayah Anda. Mungkin, sekarang Anda tidak dapat melihatnya. Butuh beberapa saat untuk melihatnya. Oh. Mengapa? Ayah. Bagaimana Anda tahu? Oh. Mendesis, terutama karena ayah memiliki kekuatan super. Ayah. Jangan berbohong padaku. Saya sudah dewasa sekarang. Saya juga tahu. Tidak ada elf di dunia sama sekali. Benarkah? Tang sangat kuat sekarang. Oh sayang, mendesis. Sebenarnya, alasan utamanya adalah bahwa saat itu sore Tang. Selamat tidur siang. Saat itu, ada seorang reporter datang untuk mewawancarai sang ayah. Jadi jika Anda ingin melihat ayah Anda, seharusnya malam ini. Sekitar jam 8. HMPH. Ayah yang buruk. Dia menipu saya untuk menonton Xinwen Lianbo. Saya tidak pernah suka menonton HMPH. Ngomong-ngomong, ayah, jika malam ini jam 8, saya mengantuk. Jika Anda belum tidur, maka Anda harus ingat untuk menelepon saya. Saya ingin melihat ayah saya muncul di TV. Mengerti? Bersenang-senang. Misi ini selesai. Saya juga tidak tahu sistemnya. Hadiah macam apa yang bisa Anda berikan kepada saya? 10 MU dibagi menjadi 11 MU. Misi selesai. Tidak dapat dibuka. Selamat, tuan rumah, telah menyelesaikannya. Misi kedua. Hadiah untuk menyelesaikan tugas. Fase pertama dari medan spiritual dimulai. Pisau dapur emas. Subruang sistem. Catatan. Semua hadiah sistem. Hanya untuk penggunaan pribadi. Itu tidak dapat dijual, dan tidak dapat diteruskan sebagai hadiah. Mendesis. Misi ini memberi hadiah. Itu bukan ladang spiritual. Itu adalah situs spiritual. Apa situs spiritual ini? Menginap di rumah pertanian yang luar biasa. Hidangannya harus berlimpah. Anda tidak bisa hanya memiliki hidangan vegetarian, hidangan daging. Ini juga merupakan kebutuhan untuk menginap di pertanian. Fase pertama dari situs spiritual. Ini menyegarkan setiap hari. Peternakan yang berbeda. Saya mengerti. Tempat suci ini mengacu pada pertanian. Dengan kata lain, setelah itu, saya bisa makan apapun yang diproduksi oleh sistem. Daging, tentu saja. Meskipun, sayuran yang dihasilkan oleh sistem ini. Kelezatannya tak tertahankan. Namun, siapa yang mungkin bisa menolak? Godaan untuk makan daging yang besar. Dan daging yang dihasilkan oleh sistem ini adalah pasti luar biasa. Ada lebih banyak lagi. Pisau dapur emas itu. Mungkinkah itu benar-benar terbuat dari emas? Saya akan pergi.
Pisau dapur ini. Saya kira itu benar. Impian setiap koki. Menghela nafas. Sayang sekali. Pisau dapur ini. Hanya saya yang bisa menggunakannya secara pribadi. Jika tidak, beli saja lagi. Saya bahkan menjalankan restoran rumah pertanian di Hama. Anda dapat menyelamatkan diri dari perjuangan. Dekade. Si. Tapi emas ini. Bukankah itu lembut? Bisakah Anda memotong sayuran seperti ini? Ini adalah pisau halus. Selamat, tuan rumah. Dapatkan keterampilan pedang tingkat atas. Di otak saya. Tiba-tiba, banyak yang muncul. Keterampilan pisau. Dan tanganku. Masih banyak lagi memori otot dengan pisau. Seolah-olah. Saya merasa seolah-olah saya sudah mencengkram pisau itu bertahun-tahun. Sebelumnya, keterampilan pisau saya terbatas. Itu biasa saja. Tapi sekarang, saya memegang pisau dapur emas di tangan saya. Perasaan. Itu sudah menjadi kasus manusia dan pisau bersatu. Di dunia ini, tidak ada hidangan yang tidak bisa saya buat. HMPH. Lihat sistem saat ini. Bisakah Anda mengenai sebagian dari itu? Bahan seperti apa? Oh sayang. Ini. Saya juga tidak tahu cara membunuh ayam. Ah, lupakan saja. Biarkan ayam-ayam ini hidup 1 hari lagi. Jika besok, sistem dapat membantu saya merawat ayam-ayam ini. Jika Anda membunuh mereka semua, itu mungkin ayam rebus untuk Tang-Tang. Jika kamu tidak membantuku membunuhnya, dia masih harus mencari penduduk desa. Pelajari cara membunuh ayam. Lupakan saja. Mari kita lihat apakah ada yang pertama. Mungkin telur atau semacamnya. Jadi benar-benar ada. Sebanding dengan telur biasa. Ini jauh lebih besar. Dan warnanya penuh. Sepertinya. Itu benar-benar lezat. Sempurna. Tang-Tang masih ingin makan ini. Telur orak-arik Honisukle. Aku akan membuatnya lebih banyak. Menghela nafas. Ceritakan tentang bidang spiritual Anda. Ah. Sudah lebih dari 2 bulan. Disegarkan. Semua hanya hidangan biasa. Menghela nafas. Lihatlah ladang spiritual di sebelah. Semuanya diberikan kepada saya. Dia menelurkan buah roh. Saya berkata, bisakah Anda menunjukkan kebanggaan? Oh tidak. Saya akan pergi. Stroberi sebesar itu. Tang-Tang paling menyukai stroberi. Mendesis, mendesis. Sekarang baru jam 7. Sejak berita ini dimulai, masih ada lebih dari 1 jam tersisa. Dia bisa membuat camilan larut malam untuk Tang-Tang dan yang lainnya. Mari kita buat panekuk telur sayuran. Telur ini sebenarnya berfungsi sebagai hiasan. Kali ini berbeda. Telur juga diproduksi oleh sistem. Itu harus bisa melebihi sayuran. Mendesis. Hal-hal baik benar-benar berbeda. Itu sangat halus. Telur yang dihasilkan oleh sistem ini hanya saja berbeda. Putih telurnya bening dan transparan. Kuning telur ini, itu juga berwarna kuning keemasan. Ini lebih baik daripada telur biasa. Ini jauh lebih baik. Tidak heran itu sesuatu yang dihasilkan oleh sistem. Ayah. Yo. Babi malas kecilku. Dia sebenarnya tidak tidur. Ayah, kamu babi asli. Ayah, kamu babi asli. Saya. Pahlawan wanita yang bangga. Hanya untuk melihat ayah menjadi berita. Sengaja. Tidak tidur. Lepaskan. Jika Anda tidak segera melepaskannya. Malam ini enak. Aku tidak akan membiarkanmu makan lagi. Hehe. Baunya sangat enak, ayah. Seperti apa rasanya? Kenapa saya belum pernah menciumnya sebelumnya? Ayah, makanan lezat apa yang Anda buat kali ini? Ini semua adalah hal yang Anda makan sebelumnya. Pankek telur sayuran, dan telur orak-arik Honisukle. Jadi mengapa? Ini berbeda dari sebelumnya. Bahkan lebih harum. Si kecil ini. Hidungnya sangat tajam. Gigit dan cobalah, dan Anda akan tahu. Selamat malam, malaikat kecil.
Saudari Daisy. Malam ini sangat indah. Baiklah, cepat makan. Berita akan segera tayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Sangat lezat. Cepat makan. Kali ini, panekuk telur. Itulah panekuk telur yang asli. Wah. Ini lebih baik daripada panekuk telur yang saya miliki sebelumnya. Dia meninggalkan seluruh jalan. Lezat. Telurnya empuk dan harum, dan rasa manis sayuran yang segar. Kali ini benar-benar menyatu dengan sempurna. Tidak seperti terakhir kali, telur hanya bisa digunakan untuk hiasan, dan meningkatkan rasa-rasa. Enak, enak. Waktunya sudah tepat. Kalian nyalakan komputer dulu. Pertama, tonton si Lianbo. Kemudian setelah beberapa saat, saya cuci piring dan kembali. Saudari Daisy. Saya merasakannya. Ayah sedang memasak hari ini. Kurang dari sebelumnya. Saya bahkan belum cukup makan. Ya Tuhan. Saya juga. Mungkin. Itu karena nafsu makan kita telah meningkat. Itu adalah ayah yang memasak. Ini sangat enak. Itu dimulai. Ayah, siaran berita dimulai. Mari kita mulai. Ayo. Lihatlah. Wow, itu stroberi. Saya paling suka stroberi. Hal semacam ini, masalah yang sangat penting. Bagaimana bisa dilakukan begitu santai? Tentu saja, saya harus menyiapkan sesuatu yang lezat. Ayah, itu luar biasa. Saya mencintai ayah. Oh, gadis yang baik. Datang dengan cepat. Cobalah. Sangat manis. Benarkah? Jika Anda menyukainya, maka lebih banyak. Masih banyak lagi. Bos Chen. Semangka Anda terlalu enak. Jika enak, maka lebih banyak. Sistem mengubah pikiran orang lain. Biarkan orang lain merasakan. Halaman belakang adalah kebun sayur saya. Semua hidangan. Saya selalu datang dari kebun sayur di halaman belakang. Ditanam di dekat pepohonan. Juga tidak akan membuat orang lain menganggapnya aneh. Sebaliknya, rasanya sangat alami. Saya telah memverifikasi ini sebelumnya. Dan reaksi Daisy barusan. Ini juga membuktikan intinya. Meskipun Daisy datang ke sini begitu banyak hari, tidak ada yang pernah melihat saya bertani. Tapi dia masih secara naluriah berpikir. Semangka, saya menanamnya sebelumnya. Tapi Tangtang merasakan hal yang sama. Saat itu saya tidak bisa melihatnya. Ditanam di halaman belakang. Adapun itu, pelanggan kepala desa seperti ini. Orang yang tidak sering menginap di pertanian. Saya merasa lebih dari itu. Akulah yang menghabiskan waktu luangku. Ditanam di dekat pepohonan. Menghela nafas. Sistem ini benar-benar kuat. Luar biasa. Kemarin pagi pukul 9.30 pagi, di pintu masuk desa Taohua di kota kami, kecelakaan mobil terjadi. Dua mobil bertabrakan secara tak terduga. Sebuah ledakan menyusul setelah itu. Untungnya, di antara penduduk desa setempat dan pemilik rumah pertanian desa. Dengan bantuan Chen Suinian, dia menyelamatkan Li dari mobil tepat waktu. Sekarang, yang terluka terlibat. Dia sudah menerima perawatan di rumah sakit. Tidak ada kondisi yang mengancam jiwa. Selanjutnya, silakan lihat laporan secara rinci. Berita itu menyebutkannya. Saya adalah pemilik penginapan rumah pertanian. Saya memiliki perasaan. Penginapan rumah pertanian saya sendiri. Ini dapat menyebabkan gelombang kegembiraan lain. Wah, ayah. Anda benar-benar berhasil masuk ke TV. Saya sangat mengagumi Anda. Anda adalah seorang pahlawan. Bos Chen. Kamu terlihat sangat tampan saat menyelamatkan seseorang. Hei hai. Rendah hati, rendah. Itu semua adalah hal yang Anda lakukan dengan cara yang nyaman. Upaya kecil. Upaya kecil. Hehehe. Oh benar, ayah. Anda mengatakan, apakah mereka akan melakukannya? Saya memberi Anda spanduk. Si, mendesis. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin tidak. Baiklah. Tang-tang. Tahukah Anda? Sebenarnya, ayah tidak berpikir demikian. Ini adalah sesuatu yang harus dibanggakan. Karena kehormatan menjadi ayah ini. Itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Karena masalah ini, masih ada orang sekarang. Berbaring di rumah sakit ini. Jika memungkinkan. Ayah lebih suka melepaskan kehormatan ini. Dia juga tidak ingin ada yang terluka. Dapatkah Anda memahami ini? Jadi mengapa tampil di TV? Karena ini sudah terjadi. Dan bagaimana dengan itu? Saya mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkan rakyat. Hanya mereka yang telah dipuji seperti ini yang dapat melakukannya. Hanya dengan begitu akan lebih banyak ayah muncul. Seperti kakek kepala desa. Orang yang sangat baik. Berani. Untuk menyelamatkan orang lain. Tang-tang. Ayah, saya harap Anda mengerti satu hal. Lakukan perbuatan baik. Dia bertindak dengan berani dalam menghadapi kebenaran. Andalah yang benar-benar memahaminya. Apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. Dan bukan karena hanya satu hati yang pamer. Jadi, ketika Anda memahami prinsip ini, ketika saatnya tiba, tantang kita, maka dia akan menjadi pahlawan sejati. Oh, saya pahlawan sejati. Begitukah?
Pahlawan wanita tantang saya. Oh. Saya telah menjadi pahlawan wanita sejati.